ini saya bahas sedikit tentang mutasi karena penting nih terkait sama nanti pembahasan tentang vaksin. Jadi sekarang mungkin lagi rame ya kalau kita lihat di berita itu katanya di luar negeri udah rame tuh banyak mutasi virus COVID udah jadi banyak jadi macam-macam. Jadi kita harus tahu dulu nih mutasi itu sebenarnya apa. Jadi mutasi itu adalah perubahan susunan materi genetik. Jadi penyusun struktur dari virus penyebab COVID itu berubah. Dan oke, sebentar. Nah, sejauh ini itu mayoritas mutasi sebenarnya itu nggak bikin apapun. Jadi ya udah ada mutasi tapi virusnya nggak kenapa-kenapa. Tapi yang kedua ada yang bikin jadi lebih kuat. Ini yang kita hati-hati nih. Virusnya entah itu makin menular kah atau bisa bikin orang jadi lebih cepat meninggal kah atau jadi sakit berat kah. Nah, ini ada satu lagi. Virusnya jadi lebih lemah. Jadi ketiga kemungkinan ini sangat-sangat mungkin dan tetap mayoritasnya itu tidak mengakibatkan apa-apa. Jadi kalau kalian dengar nih, wah virus penyebab COVID jadi makin parah nih sekarang, jadi makin menular. Itu artinya sebenarnya mungkin udah terjadi ribuan mutasi lainnya. Dan kemudian ada salah satu yang jadi lebih kuat. Kayak gitu. Dan ini per 1 Januari 2021 ya, yang tercatat itu 325.000 variasi. Artinya mutasinya udah ada segini sebenarnya dari materi genetik virus penyebab COVID yang ada di data. Jadi banyak banget dan kebetulan ada sejauh ini ada 1-5 yang emang mencuat. Dan mencuat karena itu jadi lebih kuat. Artinya apa? Artinya banyak banget yang sebenarnya nggak ada apa-apa atau bahkan jadi lebih lemah, makanya nggak tercatat. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya, apakah jadinya lebih menular dan mematikan? Nah, jadi kalau awal-awal kita kena COVID atau yang rame di Cina, di Tiongkok itu sebenarnya adalah virus COVID yang kita bilang ada 6 jenis. Jadi baru mulai aja ada 6 jenis ya. Ada Wuhan 01 sampai Wuhan 06. Itu di Wuhan doang loh, belum di mana-mana. Makanya tadi nggak heran pas baru tahun baru kemarin 325.000. Nah, berikutnya pertengahan tahun kemarin itu ada yang namanya D614G. Itu ketemu karena penularannya 10 kali lebih cepat. Jadi jauh lebih menular dibandingkan virus penyebab COVID yang Wuhan. Tapi untungnya adalah tidak meningkatkan angka kematian. Nah, yang di Indonesia yang mana nih sekarang yang lagi banyak? Yang lagi banyak adalah yang D614G. Jadi sekitar 60. Jadi artinya 6 sampai 7 dari 10 orang yang kena COVID di Indonesia itu penyebabnya si D614G tadi. Si Wuhan tadi udah sedikit banget. Dan yang bikin orang rame nih sampai di berita banyak, ramai diberitakan di TV juga masuk, itu adalah yang ini. Yang si B117. Ini di Inggris. Kenapa? Nih coba bayangin, tadi udah penularan 10 kali lebih cepat ya, yang D614G. Yang 117 ini 70% lebih cepat dibanding si D614G tadi. Bahkan grafiknya katanya di Inggris bener-bener jadi naik banget sampai lockdown. Inggris dan Eropa gara-gara ini. Nah, tapi ini sejauh ini belum terbukti meningkatkan angka kematian. Tapi baru banget tadi, ya subuh lah mungkin, sekitar pagi-pagi buta itu keluar satu artikel dari Inggris dan Amerika itu intinya adalah ada potensi si B117 ini meningkatkan angka kematian. Tapi kita belum tahu pasti ya, ini baru kecurigaannya. Jadi benar-benar emang harus was-was dan pencegahan harus dilakukan semaksimal mungkin sebenarnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi penularannya lebih cepat dan tapi kita belum tahu pasti apakah dia mempengaruhi angka kematian apa enggak sejauh ini. Nah, kemudian ini jadi kita bahas tentang hubungan mutasi virus sama vaksin karena ini sering banget ditanya orang nih karena isunya kan lagi panas banget si mutasi virus tadi. Jadi sebenarnya vaksin itu targetnya adalah seluruh atau sebagian dari virus. Jadi bisa aja semua virus atau sebagian. Contohnya spike protein. Spike protein itu kalau kita lihat gambar virus ini itu yang merah-merah, yang mahkotanya. Itu anggap aja yang warna abu-abu tuh kepala raja botak ya, bulat. Terus aja pakai mahkota kan mahkota lancip-lancip. Lancip-lancipnya warna merah. Nah, itu sih proteinnya tadi. Itu jadi target buat vaksin utama sebenarnya. Nah, jadi ini digunakan untuk vaksin. Dan vaksin itu akan memicu kekebalan tubuh karena gampangnya gini, badan kita dikenalin sama seluruh atau sebagian virus. Jadi ketika virus benerannya masuk, kan yang kita diberikan tuh virus mati ya, atau sebagiannya doang. Istilahnya kita dikenalin sama tangannya virus doang atau bangkai virusnya aja. Jadi nanti tubuh kita akan lebih kenal jadinya sama itu. Dan nah pertanyaannya gini, kalau virus mutasi nih, apalagi mutasinya di spike protein, berhubung mungkin tahu vaksin yang lagi rame di
Amerika Serikat dan Eropa ya, Pfizer, Moderna, itu sebenarnya dari spike protein aja loh, dari sedikit sebagian mahkotanya aja loh. Jadi apakah masih efektif gitu loh, karena mutasinya di sana, yang di 117 tadi yang lagi hot. Nah, gimana jawabannya? Jadi, ya nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, sebenarnya secara umum, sejauh ini vaksin-vaksin itu terbukti masih efektif. Jadi tenang aja. Meskipun ada bukti yang bilang kadar antibodinya turun. Jadi responnya jadi nggak bagus. Tapi sejauh ini, misalnya gini, vaksin itu segini angkanya. Nah, terus kemampuannya. Nah, untuk iniin virus itu cuma butuh segini. Jadi ketika berhadapan sama virus yang baru tersebut, kemampuan vaksin turun jadi segini. Tapi dia tetap masih di atas kemampuan untuk mengatasi virus tadi. Jadi tenang aja. Sejauh ini masih tetap ampuh walaupun tidak setinggi yang biasanya. Jadi tenang aja. Nah, kita masuk nih ke vaksin COVID. Nah, ini kita masuk sedikit ke hoax yang lagi rame. Jadi katanya nih vaksin COVID bahaya dan akan digunakan untuk memasukkan microchip ke badan kita. Oke, jadi memang banyak yang percaya. Jadi kebetulan ada orang-orang yang memang anti vaksin ya gampangnya, atau tidak percaya dengan vaksin. Bahkan mereka berpikir kok vaksinnya cepat banget nih. Ini terburu-buru banget nih, pasti kerjaan elit global nih. Oke, padahal sejauh ini nggak ada sama sekali bukti yang menyatakan kalau microchip itu dimasukkan ke vaksin. Apalagi nanti dimasukin ke badan kita. Kalau yang lagi rame mungkin pernah dengar Pak Erick Thohir ngomong barcode ya, itu disalahartikan sama orang-orang jadi kayak, wah badan kita ditandain, badan kita di barcode. Enggak, yang di barcode itu botol vaksinnya. Tujuannya apa? Supaya distribusinya terlacak. Jadi tahu ya satu udah sampai Kalimantan, satu udah sampai Sulawesi. Bukan badan kalian di barcode. Tenang aja. Nah, terus sejauh ini kalau kalian khawatir, aduh vaksinnya bahaya nih, itu diciptakan untuk melumpuhkan umat manusia. Nah, itu ntar saya bahas. Jadi masalah apakah ini aman dan efektif apa enggak. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Ini yang juga lagi rame. Sebenarnya vaksin yang lagi disuntikin ke kita dan katanya masyarakat umum lagi nunggu, si Sinovac ini efektif nggak sih? Jadi gini, sejauh ini ada 3 negara ya, yaitu Indonesia, Brazil, dan Turki. Dengan angka yang berbeda-beda. Si Turki itu 91, Brazil 50,4, Indonesia 65. Jadi, kalau secara sederhana, kalau dari data Indonesia aja, itu resikonya jadi hampir 3 kali lebih rendah untuk mengalami COVID bergejala. Hah, maksudnya gimana? Nanti saya jelasin di slide selanjutnya. Tapi yang penting di sini adalah syarat untuk mendapatkan vaksin COVID itu supaya bisa diberikan ke masyarakat umum, itu cuma butuh angka lebih dari sama dengan 50%. Nah, kalau kita lihat angka-angka di Turki, di Brazil, di Indonesia, semuanya sudah lebih dari 50%. Artinya syarat efektivitasnya sudah oke. Jadi tidak ada masalah. Ditanya efektif apa enggak, efektif. Lah orang syaratnya lebih dari sama dengan 50, di Indonesia bahkan 65. Jadi udah oke sebenarnya. Oke, berikutnya ini update klasemen ya kayak bola ya. Jadi sejauh ini ada beberapa vaksin yang emang penelitiannya udah selesai, yaitu ada Moderna, Pfizer di Amerika Serikat, ada AstraZeneca dari Inggris, ada Gamaleya punyanya Om Putin dari Rusia, ada Sinopharm sama-sama dari Cina, ada 2 lagi yang baru banget keluar, itu namanya adalah Novavax dan Johnson Johnson. Itu Ya. di US juga, dan itu angkanya cukup bagus juga, di atas 50. Nah, ini buat update juga, jadi terakhir pemerintah nih, sekitar Januari apa Desember saya lupa, kebijakannya adalah akan ada 7 vaksin yang masuk Indonesia. Mungkin pernah dengar. Yang pertama adalah Sinovac yang lagi disuntik. Yang kedua itu Bio Farma. Kenapa Bio Farma? Karena nanti Sinovac itu ngirim bahan baku dan Bio Farma yang buat. Karena udah ada transfer teknologi sebelumnya. Yang ketiga itu adalah ini nih, lihat Moderna. Udah oke ya? Oke. Pfizer udah oke juga. AstraZeneca udah oke juga yang kelima. Yang keenam Sinopharm udah oke. Yang terakhir Novavax. Novavax udah keluar juga hasilnya. Jadi apa? Jadi sebenarnya vaksin yang dipesan sama pemerintah 7 itu 7-7-nya sudah terbukti efektivitasnya. Jadi nggak usah mikir kayak ini ntar nggak efektif nih, ini buatan konspirasi elit global, enggak ya. Jadi bukti efektifnya udah ada, penelitiannya jelas, beda-beda negara bahkan. Oke. Nah, ini berikutnya suka adanya. Ini angka 65 nih yang muncul di berita, apaan sih maksudnya? Efektivitas 65% tuh apa sih? Ngadi-ngadi kali ini. Nah, jadi gini, gampangnya 65 tuh gini bacanya. Jadi kalau misalnya
kita divaksin dibandingkan sama orang yang belum divaksin, orang yang sudah divaksin nih, kita itu punya resiko 65% lebih rendah untuk kena COVID bergejala. Kalau seandainya dua-duanya itu dikasih ini COVID, ini COVID, ini COVID gitu. Jadi yang sudah divaksin itu kurang resikonya 65%. Misalnya kadang ada yang bingung nih dijelasin kayak gini. Dijelasin berikutnya ada cara yang lain, yaitu anggap gini. Ada 100 orang yang belum divaksin. Ada 100 orang yang sudah divaksin. Semuanya dikasih virus COVID banyak-banyak. Kalau 100 orang yang belum divaksin, itu 100-100-nya semua kena COVID, di orang yang sudah divaksin, yang kena COVID itu cuma 35 atau berkurang 65%-nya. Jadi, coba bayangin situasi tersebut diterapkan di Indonesia. Tahu sendiri kan kondisi Indonesia sekarang, mau ke rumah sakit ngantri, mau ke IGD ngantri. Dulu kita ke bioskop ngantrinya. Itu kan kalau kita nggak dapat tempat atau ke restoran nggak dapat tempat, kita nggak mati kan. Kalau ke IGD kayak gimana coba? Bisa resiko Betul, meninggal dok. atau kenapa-kenapa. Iya, dok. Jadinya, ya bener banget Mbak Baby, makanya penting banget itu diturunin kasusnya. Jadi sebenarnya dengan kita mau divaksin, itu tanggung jawab sosial juga jadinya. Kita Iya, ngebantu orang lain yang mungkin hamil, mungkin menyusui kan nggak bisa betul. divaksin, mungkin Betul. anak-anak. Jadi kita yang sehat itu tanggung jawab sosial sebenarnya. Dan kalau kita mau bicara buat diri kita sendiri, itu kita bisa ngertiin kayak gini, caranya gini. Misalnya ada yang ngomong, efikasinya 95. Rumusnya 100 kurang 95, dapat angka 5. Terus 100 dibagi angka tersebut, 100 bagi 5, dapatnya 20. Artinya, kalau efikasinya 95, artinya kalau kita disuntik vaksin Sinovac, itu resiko kita tuh 20 kali lebih rendah untuk mengalami COVID yang bergejala dibandingkan yang belum divaksin. Jadi rumusnya 100 kurang persentasenya, dapat angkanya 100 bagi angka tersebut. Caranya gitu. Nah, kalau kita terapkan di Sinovac Indonesia, artinya resikonya 2,86 kali lebih rendah. Itu nggak bombastis seperti 20 kali, tapi balik lagi, bisa dilihat dari yang pengertian pertama tadi yang ini, itu udah sangat menurunkan sebenarnya angka orang yang bergejala. Gitu. Jadi kita membantu menurunkan beban rumah sakit juga, membantu menolong orang yang belum bisa divaksin juga, kayak gitu. Nah, ini yang nanya nih, kan melihat ini tadi nih, ini Sinovac juga, tapi kok beda-beda tiap negara. Nah, jadi gini, kita bisa lihat dari yang tengah dulu, dari vaksin. Jadi udah jelas kalau vaksinnya beda, isinya beda, kandungannya beda. Ya udah, efikasinya pasti beda, itu nggak usah didebatin. Nah, tapi yang perlu diomongin adalah kenapa yang Brazil beda, kenapa yang Turki beda, orang sama-sama Sinovac. Jadi gini, kita sama orang Turki sama nggak? Beda kan, genetiknya beda, warna kulit beda, macam-macam, mungkin ada organ-organnya yang juga beda. Jadi genetik beda itu bisa mempengaruhi kemampuan vaksin sebenarnya. Dan orang-orang seperti apa nih yang diikut sertakan dalam penelitian vaksin? Kalau di Indonesia kan kebetulan yang di Bandung itu ya. Kemudian kalau di Brazil kebetulan mereka pakai tenaga kesehatan. Dan bahkan ada hint nih, hint yang menarik buat kita semua. Di Brazil itu Sinovac menyertakan lansia. Jadi nanti kalau hasilnya keluar dan Sinovac menepati janjinya, katanya ya, Sinovac mau memberikan hadiah Imlek. Jadi mereka mau mengumumkan hasil di Brazil secara lebih detail, terutama untuk orang tua di masa Imlek. Kalau benar-benar terjadi, artinya kan minggu depan ya. Kita berharap Sinovac menepati omongannya. Jadi kalau benar kemungkinan akan ada berita yang sangat bagus untuk lansia di Indonesia untuk dapat Sinovac. Nah, kemudian karena itu beda-beda orangnya, satu tadi ada yang pakai lansia, di Indonesia kebetulan cuma sampai 59 tahun, jadinya nggak apple to apple, kita nggak bisa bandingin. Dan terakhir, kondisi virusnya beda. Bisa aja di Indonesia penularannya nggak terkontrol, tapi di Turki lebih bagus. Kecepatan penularan itu juga berpengaruh sama efektivitas dari vaksinnya. Jadi terlalu banyak faktor, jadi kita nggak bisa ngomong gini nih, misalnya, tadi Pfizer 95 nih, berarti kalau dipakai ke saya, 95 juga. Oh, belum tentu. Pfizer dilakukan di Amerika dan Amerika Selatan. Kamu orang Amerika Selatan bukan? Bukan. Jadi bisa aja ketika dipakai di Indonesia, angkanya lebih besar, sama atau lebih kecil. Kita nggak tahu pasti, karena belum diteliti. Jadi jangan beranggapan yang efikasinya lebih tinggi, pasti lebih bagus untuk kita. Itu yang mesti ditanamin sih. Oke, kemudian ini juga pertanyaan yang sering ditanya. Jadi perlu berapa orang sih yang divaksin supaya ada herd immunity? Herd immunity itu artinya semua mayoritas udah kebal, mungkin kita bisa gantung masker karena kan udah pada capek juga ya pakai masker, nggak nyaman pasti di telinga itu. Nah, jadi sejauh ini
prediksinya kalau kita pakai Sinovac aja itu 90%. Kalau asumsinya masyarakat Indonesia 300 juta, artinya harus 270 juta, banyak banget. Tapi kita kan nggak cuma satu vaksin, ada 7 yang efikasinya macam-macam. Jadinya prediksinya adalah di angka 70-75%. Jadi kalau misalnya sudah mencapai itu, ada kemungkinan nanti bisa lebih terkontrol COVID-nya, mungkin ada kondisi kita bisa gantung masker. Kita doakan secepatnya. Amin, amin, ya. Amin. Ini bahkan negara-negara, ini sekedar informasi, jadi untuk negara-negara yang cukup visioner, cukup cepat, itu kayak contoh paling dekat itu Israel sebenarnya, itu targetnya dalam 2 bulan ke depan, 75% orang udah divaksin. Terus Amerika Serikat, Inggris itu targetnya dalam 6-12 bulan ke depan. Kayak gitu. Jadi semua orang tuh punya target secepat-cepatnya. Indonesia kita kapan, Dok? Kalau ini Indonesia gimana menurut pandangan dokter? Nah, ini Indonesia targetnya kalau dari Pak Presiden tuh 2022 atau 2023 udah beres. Tapi kalau saya melihat kecepatan sekarang, ini mungkin coba aja iseng deh. Ini yang dengerin ini coba cari, baru banget keluar tadi pagi apa semalam itu, cari John Hopkins COVID-19 vaksin Indonesia. Jadi mereka ngebahas kecepatan penyuntikan di Indonesia. Kalau Indonesia tetap mempertahankan, ini sebenarnya kritik buat pemerintah dari John Hopkins, mereka bilang kalau pemerintah mempertahankan kecepatan vaksin saat ini, itu mereka akan mencapai 75% dalam 10 tahun. Jadi emang harus segera dikebut sebenarnya. Jadi cepat. Benar, harus segera lebih cepat, cakupan harus diperluas. Benar banget Mbak Baby. Jadi apa itu, sorry Dok, apa itu berarti harus diizinkan vaksin mandiri, Dok? Nah, itu balik lagi ya. Juga ya, Dok, tergantung itu isu juga, benar. Jadi gini, kalau sejauh ini, kalau saya lihat di beberapa negara itu swasta memang membantu pemerintah ada, tapi itu perannya untuk distribusi, bukan untuk memilih orang. Nah, jadi yang dikhawatirkan di sini kalau ada vaksin mandiri adalah, jadi orang-orang yang harusnya prioritas seperti tenaga kesehatan, lansia, dan yang punya komorbid tapi bisa divaksin itu nggak dapat. Jadi ke karyawan. Nah, itu yang ditakutkan sebenarnya kalau mandiri gitu sih. Jadi ada pro kontra terkait itu. Iya. Oke. Mudah-mudahan sih kalau seperti negara-negara lain bisa dibantu distribusinya, tapi prioritas tetap nomor 1. Mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan. Kita lanjut. Amin. Nah, ini dia pertanyaan berikutnya. Ini sering ditanya. Jadi, Dok, vaksin Sinovac bisa melindungi nggak sih dari infeksi COVID? Nah, poinnya adalah vaksin Sinovac hanya terbukti melindungi dari COVID bergejala ya. Hanya terbukti melindungi dari bergejala. Jadi, bisa aja kita tetap tertular, tapi kemungkinan kita sampai ada demam, sesak, sampai masuk ICU itu jauh berkurang. Gitu. Jadi, mungkin aja kita tertular, tapi tidak ada gejala sama sekali. Dan kita tetap bisa menularkan ke orang lain. Jadi, cuma yang perlu diingat adalah hanya melindungi dari COVID bergejala. Mungkin nggak melindungi dari infeksi COVID, mungkin nggak melindungi dari yang tidak bergejala, mungkin, tapi penelitiannya belum ada. Mungkin dalam setengah tahun ke depan mungkin akan ada, prediksinya gitu ya. Pramesnya inilah ya Dok ya, pokoknya itu pramesnya sementara ini ya, hasil penelitiannya ya. Premisnya sementara melindungi dari yang bergejala aja. Melindungi dari yang bergejala, bukan atau belum ya, melindungi benar-benar total dari infeksi ya. Betul sekali, seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini ada kabar baik nih dari Brazil. Jadi gini, meskipun tidak bergejala, meskipun hanya melindungi dari gejala, tapi ternyata tidak ada kasus COVID berat pada kelompok uji klinis yang divaksin. Jadi nggak sampai ada yang masuk ICU. Bahkan yang paling bagus adalah nggak ada yang dirawat inap. Jadi ini kalau memang benar-benar bisa dilakukan, benar-benar terbukti seperti ini, artinya angka rawat inap itu akan turun banget harusnya. Jadi karena di penelitiannya sama sekali Sinovac di Brazil itu 13.000 orang ya. Jadi banyak banget. Jadi nggak ada tuh yang di Brazil yang sampai butuh rawat inap dan nggak ada yang kasus berat. Mudah-mudahan di Indonesia juga seperti itu ya. Jangan sampai. Oke. Kemudian ini tadi kan gini. Dari tadi Dok, efektif mulu, aman nggak? Oke, ini keamanannya. Jadi sejauh ini efek sampingnya ada 2, yaitu lokal sama sistemik. Lokal itu artinya di lokasi suntik, gampangnya gitu. Itu bisa sakit, pegel-pegel, iritasi itu merah-merah, gatal sampai bengkak. Ada sistemik. Sistemik itu ada kayak capek, terus kayak lebih mudah lelah, jadinya kayak
kok dikit-dikit mau tidur gitu, atau sampai demam. Nah, jadi tapi ada tapinya nih. Keluhan tersebut akan menghilang dalam 24 sampai 72 jam. Jadi setelah 3 hari hampir udah gak ada keluhan dan evaluasi BPOM aman. Terus ada yang suka bilang gini nih Mbak, itu di Indonesia, di negara lain gimana? Sama, Turki sama Brazil, Cina sepakat. Bahkan kalau ada yang bilang, ini akal-akalan ini aja nih, Cina nih, biar supaya orang Indonesia, Brazil sama Turki kena nih. Ini yang paling bawah, itu dari Cina loh. Di Cina udah ada orang juga yang diperiksa, jadi tenang aja. Jadi kalau yang berasumsi, ini bisa-bisanya nih dilakuin di masyarakat non-Cina, ini enggak, itu salah ya. Itu asumsi yang salah. Karena udah ada penelitiannya dan sama, terbukti aman. Jadi tenang aja nih, sekalian saya bantah kalau ada yang bilang ini konspirasi Cina, ini enggak benar. Oke, berikutnya, ini juga antibodinya ternyata di Indonesia itu 99,23%. Jadi dalam 3 bulan setelah disuntik, yang punya antibodi itu hampir semuanya masih terdeteksi. Kalau yang di Cina itu 97,1%. Jadi mayoritas orang itu punya antibodi yang bertahan bahkan sampai 3 bulan. Nah, ini yang perlu saya lurusin. Jangan dianggap setelah 3 bulan antibodinya hilang. Nggak begitu ya. Ini 3 bulan masih ada, bukan 3 bulan hilang. Jadi ini yang perlu dicatat ya. Jadi sampai berapa lama bertahannya, prediksi optimis dari infeksi alami itu 8 bulan masih ada ya. Bukan 8 bulan hilang. Jadi diprediksi mungkin tahunan. Tapi kita nggak tahu pasti berapa tahun. Kalau merujuk dari SARS, prediksinya adalah 2-3 tahun. Tapi kita nggak tahu. Mungkin lebih lama, mungkin lebih sebentar. Penelitiannya belum ada. Jadi jangan terlalu berspekulasi lah. Yang penting kita udah tahu setelah divaksin, kita bakal punya kekebalan. Itu dulu. Oke, kemudian, nah ini dia nih. Ini kalau ada yang nanya, alurnya gimana sih alurnya? Nah, ini ada gambarnya. Ini kita bisa lihat gambarnya naik ke puncak gunung. Jadi sumbu vertikal itu antibodinya, sumbu horizontal itu harinya. Jadi nanti antibodi itu bakal naik terus setelah divaksin dan mencapai puncak di hari ke-28. Jadi di hari 42 itu kurang lebih hampir sama sebenarnya sama hari 28. Jadi nggak jauh berbeda. Jadi biasanya kita bisa ngecek atau bisa memastikan tuh setelah 1 bulan lah setelah divaksin itu antibodi kita udah oke, udah cukup paten lah buat melawan COVID. Jadi jangan asumsi abis divaksin dalam hitungan jam itu muncul, nggak gitu ya. Jadi bahkan hari ke-7 aja baru sedikit-sedikit gitu. Jadi butuh waktu. Makanya harus 2 kali disuntik ya dok ya? Betul. Nanti setelah hari ke-14 lihat tuh 14 ke 21 ke 28 tuh kayak loncat lumayan jauh. Jadi suntikan kedua tuh juga penting banget sebenarnya. Kemudian, nah ini juga suka nanya nih. Jadi sampai kapan sih sebenarnya abis divaksin kita kebal? Kita nggak tahu pasti ya. Tapi yang jelas tadi seperti dibilang 99% orang punya kekebalan. Waktu maksimalnya kita nggak tahu pasti. Dan kalau vaksin COVID lainnya udah tahu belum? Sama kayak Sinovac, kita belum tahu sama sekali. Jadi jangan beranggapan, Sinovac abal-abal, ini nggak tahu, itu nggak tahu. Ya enggak, semua juga nggak tahu. Semua juga baru selesai, baru sebagian penelitiannya gitu. Jadi kayak kita belum tahu pasti sebenarnya. Kemudian, nah prediksinya gimana? Prediksinya karena gini nih, vaksin itu mayoritas kekebalan yang muncul akan lebih tinggi, cenderung lebih tinggi dibandingkan orang yang sembuh alami. Karena kalau sembuh alami itu variasinya jauh banget. Bahkan yang gejalanya berat sama yang tanpa gejala itu variasinya cukup jauh. Semakin berat gejalanya, dugaannya semakin tinggi. Kalau pakai vaksin itu kurang lebih rata, hampir sama. Jadi sejauh ini mayoritas itu akan lebih tinggi yang vaksin antibodinya. Jadi prediksinya adalah tingkat kekebalannya dan waktu kekebalannya bertahan akan lebih lama dibanding kalau kita kena COVID alami. Tapi balik lagi ya, kita belum tahu pasti. Ini baru prediksi educated guess lah bahasa kerennya. Nah, ini nih yang sering ditanya orang-orang nih. Dok, saya A, saya B, saya C. Nih, saya kasih nih. Kalau kalian mau cari petunjuk teknis vaksin COVID Kemenkes, nanti isinya dapat kayak gini. Jadi, kalau kalian pernah kena COVID, itu saat ini bukan nggak boleh sebenarnya. Bukan nggak aman, tapi belum diprioritaskan. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Terus kalau lagi hamil dan menyusui, itu nggak boleh ya sampai saat ini ya. Terus kalau kalian punya keluhan, batuk pilek sesak napas dalam 7 hari, itu juga nggak boleh. Karena takutnya kalian COVID. Terus kalau di keluarga kalian ada yang kontak erat, ada yang lagi isolasi mandiri, itu nggak boleh. Yang kelima, kalau misalnya kalian punya alergi setelah vaksin, jadi ini perhatiin ya, ini bukan kalian punya alergi makanan, bukan alergi obat, bukan. Tapi alergi setelah vaksin 1. Ya, jadi jangan mikir, aduh saya punya alergi makanan berat, saya nggak bisa. Bukan begitu. Ini cuma alergi vaksin. Nah, kalau punya vaksin 1 itu alergi, vaksin 2-nya nggak boleh.
Kemudian yang keenam, kalau sedang obat jangka panjang ada penyakit kelainan darah itu nggak boleh. Punya penyakit jantung, ingat ya, nggak semua, cuma 2. Gagal jantung sama penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu yang ada perlemakan sama ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Kemudian kalau punya autoimun sistemik itu nggak boleh ya, lupus dan lain-lain. Punya penyakit ginjal, cuci darah nggak boleh. Punya penyakit sendi itu nggak boleh. Punya penyakit saluran cerna jangka lama nggak boleh, kemudian punya tiroid nih, kayak gondokan, autoimun nggak boleh, kanker nggak boleh, nanti diabetes saya bahas, HIV saya bahas, penyakit paru saya bahas. Nah, ini agak ribet, tapi saya berikan singkatnya aja. Jadi, nanti ketika kalian divaksin, kalian diukur tekanan darahnya. Kalau tensinya kalian di atas 140/90, kalian nggak boleh divaksin. Terus kalau kalian diabetes, itu kalian punya kesempatan divaksin. Syaratnya 1, gula kalian terkontrol. Jadi kalian akan periksa HbA1c itu harus di angka di bawah 7,5. Kalau di atas itu kalian nggak boleh. Dan lagi kalau kalian di atas itu kalian sebenarnya nggak terkontrol, artinya makan kalian sama obat kalian ada yang kurang tepat nih. Terus kalau HIV itu harus diperiksa CD4. CD4 itu atau CD4 itu kayak kekebalannya seberapa banyak. Kalau di atas 200 itu dianggap oke, boleh vaksin. Terakhir suka ada yang nanya nih, saya punya asma, punya penyakit sesak, gimana? Kalau sudah terkontrol, jarang muncul keluhan, itu boleh. Kalau TBC, kalau sudah 2 minggu berobat, itu juga boleh. Jadi, ada sela-selanya sebenarnya. Yang penting kita tahu. Kalau mau tahu lebih lanjut, kayak tadi yang saya bilang, cari petunjuk teknis vaksinasi COVID. Nah, ini juga penting nih. Ini sering ditanya. Sebenarnya kalau kita sudah pernah kena COVID, penting nggak sih divaksin? Penting. Ya. Jadi, ada resiko reinfeksi sebenarnya. Jadi, kita misalnya udah sembuh, itu ada kemungkinan kita kena lagi. Dan ada beberapa yang apes, itu keluhannya lebih berat. Bahkan yang sangat-sangat apes meninggal. Jadi emang ada potensi-potensi seperti itu. Jadi ini gunanya vaksin. Yang kedua adalah kalau kita terinfeksi secara alami, imunitasnya muncul, kekebalannya itu variasi. Kayak tadi saya bilang, gejalanya berat lebih tinggi, cenderung lebih tinggi, yang tanpa gejala cenderung lebih rendah. Dan kita nggak tahu pasti imun yang muncul tuh setelah infeksi COVID berapa. Seberapa lama bertahan, seberapa lama angkanya, seberapa tinggi angkanya kita nggak tahu. Dan saya punya kabar baik, ada satu penelitian di Amerika Serikat pakai vaksin Pfizer, itu mereka membandingkan orang yang belum pernah kena COVID, orang yang sudah pernah kena COVID divaksin. Hasilnya, yang sudah pernah kena COVID dan divaksin, antibodinya lebih tinggi. Jadi, dan itu tidak bahaya. Jadi jangan takut itu bahaya, malah lebih oke buat kalian sebenarnya gitu. Jadi jangan takut. Nah, terus ini dia, apakah itu aman apa enggak? Jelas aman ya. Penelitiannya udah banyak, bukan penelitian, laporannya juga udah banyak, dan sejauh ini aman-aman aja. Bahkan di banyak negara itu boleh-boleh aja kok sebenarnya. Kebetulan di Indonesia belum jadi prioritas, karena dianggap mayoritas orang yang pernah kena COVID udah kebal. Meskipun dalam periode tertentu aja. Tapi jadinya mereka nanti dulu deh. Yang sekarang diutamakan adalah yang belum pernah kena COVID, yang jelas kekebalannya nggak punya, kayak gitu. Tapi balik lagi, beda negara beda kebijakan, negara lain ada yang sudah diperbolehkan untuk disuntik. Nah, ini juga penting, ini sentilan, jadi suka ada yang ngomong, dok, kata influencer A, ada plasma darah tuh, plasma konvalesen, katanya sakti tuh, kita nggak perlu vaksin. Oke, jadi plasma darah dan vaksin konteksnya beda. Yang satu pencegahan, yang satu pengobatan. Vaksin itu dikasih pada orang sehat, dicegah supaya nggak sakit, dicegah supaya nggak bergejala. Kalau plasma darah itu diberikan pada orang yang sudah sakit, sudah terinfeksi. Jadi mereka dikasih antibodi tambahan supaya badannya kuat, lebih cepat membunuh virus penyebab COVID. Kayak gitu. Jadi konteksnya beda. Kita tidak memberikan plasma darah pada orang sehat. Dan kita tidak memberikan vaksin pada orang yang sedang sakit. Jadi konteksnya beda, jangan dicampur aduk. Jadi keduanya harus ada, harus saling melengkapi. Kemudian terakhir, apakah yang sudah divaksin tetap perlu protokol kesehatan? Iya, seperti tadi ditekankan oleh Mbak Baby juga, premisnya adalah hanya terbukti pada COVID yang bergejala. Tetap ada resiko, kita tertular, kemudian walaupun tanpa gejala, kita menularkan ke orang lain. Jadinya tetap wajib pakai masker sampai nanti mungkin herd immunity tercapai, atau berhasil terkontrol, misalnya kayak di Australia, kayak di New Zealand kan udah ada yang protokolnya dilonggarin. Jadi mudah-mudahan kita segera mencapai ke sana. Dan
Semoga pandemi segera berakhir. Saya tahu kalian udah Amin. pusing. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih dok, penjelasannya luar biasa sekali ya. Semoga bisa mencerahkan ya. Cuman sebelum saya masuk ke sesi berikutnya, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dulu ya dok ya. Gitu. Pertama mengenai vaksin tadi ya dok ya. Kan mengenai Novavax. Ini kebetulan lagi menjadi isu hangat ini ya di pemberitaan bahwa Novavax ini konon katanya sangat efektif bisa melawan yang mutasi virus COVID-19 itu, terutama yang B117. Bahkan penelitian di Inggris katanya dia memang efikasinya sampai hampir 90%. Benar ini dok? Dan ini akan datang ke Indonesia kan dok, Novavax ini dok? Betul sekali. Jadi gini, Novavax itu penelitiannya sedikit terlambat dibanding vaksin yang lain. Nah, kebetulan nih, kayak pas waktu Sinovac udah jalan, AstraZeneca udah jalan, Pfizer dan lain-lain udah jalan, itu si B117 itu belum rame. Nah, jadinya ketika Novavax itu jalan, itu kan rame. Jadinya mereka juga melakukan ke sana. Makanya jadi mereka tahu. Kayak gitu sih. Terus sebenarnya, jadi emang klaimnya bener kok, tenang aja. Dan info menarik lainnya adalah Pfizer, Moderna, AstraZeneca, itu juga ada penelitian kecil. Dan mereka terbukti untuk yang B117 tadi. Jadi tenang aja. Dan vaksin-vaksin itu nanti akan dihadirkan di Indonesia ya dok ya? Betul sekali. Iya, cuman sekarang masih di Sinovac. Lalu tadi dokter katakan bahwa di Brazil itu diharapkan Sinovac bisa untuk lansia ya dok ya. Nah, apakah tadi kan dokter bilang genetiknya beda, kemudian demografinya juga beda. Apakah bisa untuk lansia di Brazil juga bisa untuk lansia di Indonesia dok? Oke, ya ini menarik juga nih. Jadi gini, bahkan penyuntikan vaksin untuk lansia dengan Sinovac itu sudah dilakukan ada di 2 negara, di Brasil dan Turki, itu dua-duanya udah jalan. Jadi lansianya itu udah disuntik dengan Sinovac. Nah, apakah itu bisa merepresentasikan? Biasanya bisa dianggap bisa. Jadi kalau selama di negara lain, jadi kita sebenarnya boleh pakai data negara lain kok selama efikasinya di atas 50%. Yang penting kita jangan membanding-bandingkan. AstraZeneca juga bisa untuk lansia ya dok ya, dengan kabarnya ya. Gini, untuk AstraZeneca sebelumnya itu bisa buat lansia, cuma sekarang lagi cukup ramai juga dibicarakan di Eropa. Jadi di Eropa itu ada beberapa negara, tapi saya nggak tahu ini udah sampai kesimpulan apa belum, yang menemukan kalau ternyata jumlah orang yang usianya di atas 65 atau 70, saya nggak terlalu ingat, itu terlalu sedikit mereka beranggapan. Jadi mereka membatasi untuk usia lansia cuma sampai usia sekian. Cuma saya belum tahu apakah itu sudah final apa belum untuk AstraZeneca. Karena memang isu vaksin bisa untuk lansia ini sangat hot ya di Indonesia, sangat diharapkan seperti itu. Karena yang paling berisiko justru adalah kaum lansia ya dok ya. Nah, kemudian mengenai plasma nih dok ya, saya pernah baca katanya yang diutamakan itu pendonor plasmanya dari laki-laki dok, benar nggak dok? Sebenarnya bukan diutamakan, tapi gini, kenapa perempuan itu tidak dianjurkan? Karena gini, di perempuan yang pernah melahirkan, itu ada resiko ketika si ibunya melahirkan, itu ada potensi darah di ibunya kontak dengan darah bayi. Nah, itu bisa memicu terbentuknya suatu antibodi. Antibodi itu kayak kekebalan tubuh terhadap manusia, gampangnya kayak gitu. Dan kalau kekebalan itu ada di badan ibunya, itu nggak masalah. Yang masalah adalah kalau diberikan ke orang lain. Nah, dan itu kan kalau di plasma bakal banyak banget. Jadinya sebenarnya kalau di beberapa negara yang maju, itu ada screeningnya. Cewek boleh, tapi ntar diperiksa panjang. Tapi di Indonesia itu bukan pemeriksaan yang rutin. Dan ribet jadinya. Jadi ya udah sekalian aja di-cut, diutamakan cowok gitu sih. Sama cewek yang belum melahirkan. Dan lagi memang plasma ini juga bukan untuk menggantikan vaksin ya dok ya. Untuk menurunkan resiko atau mempercepat proses penyembuhan yang sedang terkena ya dok ya. Betul sekali. Nah, kemudian untuk yang masalah efikasi ini dok, ini juga cukup ramai kan di Indonesia ya. Kenapa 65% di Indonesia, di Brazil bisa sampai sekian persen, di Turki bisa sekian persen. Itu pernah saya juga baca bahwa kan salah satunya tergantung dari demografi atau karakteristik yang diuji ya dok ya. Nah, ternyata di Brazil sama di Turki itu kebanyakan nakes katanya ya dok ya, dibanding kita. Nah, emang apa dok hubungannya dok kalau memang kebanyakan nakes? Efikasinya jadi lebih tinggi gitu dok? Kenapa itu dok? Sebenarnya poin utamanya adalah bukan lebih kebanyakan nakes ya. Kalau di Brazil itu kebetulan dia pemberiannya lebih longgar, jadi komorbid,
terus habis itu usia itu jauh lebih longgar. Jadi sangat wajar angkanya jadi turun dibandingkan di Indonesia. Dan sebenarnya ada satu penelitian di Brazil yang Sinovac tadi yang dipuji oleh peneliti vaksin lain, yaitu mereka menyertakan pasien yang gejalanya sangat-sangat ringan. Jadi kalau kayak vaksin-vaksin lain, angka tadi ada 95, 90, itu cuma sampai yang ringan aja. Ringan sampai berat. Jadi di Brazil itu, kalau yang ringan aja, itu angka 78. Ringan sampai berat. Tapi kalau dia menyatakan sangat ringan, itu 50%. Terus jadinya banyak angkanya. Ya tunjukin Pfizer mana, Moderna mana, angka sangat ringannya. Cuma sampai sekarang belum. Kemungkinan bisa lebih rendah dari itu jadinya. Gitu sih. Iya. Jadi banyak faktor banget. Betul, dan artinya kita tidak usah terlalu pusingin itu ya. Selama WHO bilang pokoknya di atas 50, kan Sinovac sudah 65%, bahkan juga pemerintah sudah disuntikin ya. Kita harus percaya bahwa itu efektif ya dok ya. Oke, kemudian ada lagi nih dok yang juga saya ingin tanyakan mengenai Pfizer dok ini. Ini sempat dipuja-puja sebagai vaksin yang paling luar biasa nih dok, katanya Pfizer, karena terbukti efikasinya 95%. Hanya saja waktu itu sempat dokter Dirga di acara Semkes kita katakan bahwa Pfizer itu butuh penyimpanan temperaturnya di bawah minus 70 derajat dong. Sementara di Indonesia sendiri masih belum mampu untuk menyediakan kontainer untuk penyimpanan di bawah minus 70 derajat. Bagaimana nih dok? Betul banget. Jadi masalah di Pfizer itu sebenarnya lebih ke, kalau di negara berkembang cold chain namanya ya. Jadi kayak gimana supaya vaksinnya itu dengan minus 70 bisa sampai ke daerah-daerah terpencil. Betul. Karena kan itu dok. Vaksin yang ada itu biasanya disimpan di Indonesia tuh di kulkas biasa yang suhunya 2 sampai 8. Jadi kalau misalnya beli itu kemungkinan akan terpusat di daerah-daerah yang punya kulkas itu aja. Dan transportnya agak cukup sulit sebenarnya. Itu benar sih, setuju sama Dokter Dirga, itu masalah cukup besar kalau di negara kepulauan kayak kita. Tapi kita mau impor itu dong, kita mau datangkan itu Pfizer. Apakah nanti tidak rusak vaksinnya? Kalau kita memang belum mampu. Kota-kota besar itu vaksinnya, bukan vaksin, kulkasnya ada. Jadi ada, kalau di kayak institusi-institusi gitu itu kulkasnya ada. Cuma balik lagi mungkin harus diperbanyak ya kalau emang benar-benar mau sampai jangkauannya lebih luas. Paling jadi masalah jangkauannya sih kalau buat Pfizer itu jadinya. Tapi kalau didatangkan bisa kok, kita punya juga kok. Ya, tapi apapun jenis vaksinnya ya, selama memang sudah terbukti di atas 50% efikasinya, seharusnya kita tidak usah terlalu isu ya dok ya. Apapun jenis vaksinnya ya dok ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita tahan dulu sesi pertanyaan untuk Dokter Adam. Ini masuk ke chat saya sudah banyak sekali nih dok yang ingin tanya. Tetapi kita tahan dulu karena saya ingin mengetahui dari Mbak Milka. Mbak Milka mana Mbak Milka dari wakil dari. Halo Mbak Baby. Hai, health food ini. Hai. Mbak Milka ini adalah salah satu ini dok, health food spesialis kita di CNI yang banyak mengulik produk-produk suplemen untuk daya tahan tubuh. Nah, Mbak Milka bisa tolong di-sharing sedikit Mbak Milka untuk kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh yang lebih fit gitu ya. Apa produk-produk CNI yang bisa dikonsumsi Mbak? Ya, baik Mbak Baby. Sejalan dengan penjelasan Dr. Adam tadi ya, mengakhiri pandemi ini merupakan tanggung jawab sosial ya dok ya, tanggung jawab bersama. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita support supaya pandemi segera berakhir. Nah, bagaimana kalau misalnya dokter dan para peneliti di sana itu berusaha untuk menghadirkan vaksin, berusaha untuk menyembuhkan yang sudah sakit. Nah, peran kita di sini adalah jangan sakit tentunya, gitu kan, supaya angkanya semakin turun, para nakes juga tidak kelelahan, jadi pandemi segera berakhir. Apalagi mengingat tadi Dokter Adam sempat kasih yang agak shock gitu kan, kemungkinan 10 tahun dengan kecepatan yang sekarang kalau misalnya vaksinnya memang belum cepat diedarkan. Sorry. Jadi saya akan sedikit share ya. Sorry sebentar. Namanya juga sistem imun, namanya juga bukan hanya satu bagian yang bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Jadi sistem imun ini banyak faktor dari yang mempengaruhi respon imun kita, di mana menentukan kita itu lemah atau kita itu lebih kuat dari virus dan bakteri yang menyerang tubuh kita. Saya mengutip dari materi salah satu narasumber kita
yang bulan November lalu, yaitu dari Dr. Dirga, faktor yang mempengaruhi imunitas itu banyak. Jadi jangan, kalau Dr. Dirga bilang kemarin, jangan, kita nggak cukup bahagia saja untuk meningkatkan imun ya, banyak faktornya gitu kan. Salah satunya cukup adalah ketawa vaksin. aja ya Mbak Nggak Milka cukup ya. ketawa gitu kan, harus ada diet nutrisi yang tepat, kelola stres gitu kan, juga harus tentunya dibantu saat ini yang sedang pemerintah galakan adalah dengan vaksin. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi imun respon ini tidak bisa hanya kita kerjakan di satu sisi saja, gitu kan. Jadi kalau misalnya saya sudah menjaga pola hidup saya dengan sehat, jadi saya nggak perlu vaksin, gitu kan. Nah, dijelaskan bahwa vaksin itu targetnya spesifik, gitu ya, Dok ya. Nanti tolong koreksi kalau salah. Jadi kalau sistem imun itu targetnya secara umum melindungi tubuh kita dari virus dan bakteri. Tapi kalau vaksin itu pastinya akan lebih spesifik mentargetkan virus tertentu sehingga tidak menginfeksi tubuh kita, begitu. Jadi saya setuju secepatnya dengan tetap menjaga pola hidup sehat, tetap olahraga, tidak stres. Tentunya kita juga butuh vaksin. Maaf sebentar Mbak De, slide saya agak sedikit. Tidak apa-apa. Jadi memang banyak faktor untuk menciptakan daya tahan tubuh yang maksimal ya, dokter ya, dan Mbak Milka ya. Iya. Dan tidak cukup hanya ketawa aja ya. Tidak cukup hanya ketawa saja. Oke, nah di sini sesuai yang tadi saya sempat jelaskan, perannya itu banyak sekali. Untuk kita sendiri yang bisa kita usahakan adalah menjaga dari daily intake kita supaya kita tetap bisa sehat. Mengutip dari narasumber kita juga nih ya, saya hari ini lagi suka mengutip dari beberapa narasumber gitu. Kalau Bapak Ibu mengikuti webinar kita dari mulai tahun lalu, ada salah satu profesor dari UGM yang kita datangkan di webinar ini, yaitu Prof. Zulis. Beliau bukan menceritakan ya, beliau memberikan satu informasi yang cukup menarik, bahwa zat gizi atau mikronutrisi yang saling mensupport untuk imun kita itu bukan hanya vitamin C saja, bukan hanya satu ingredient saja, tapi banyak. Ada vitamin C, ada vitamin D, ada vitamin E gitu kan. Ada sekarang juga zinc gitu kan yang banyak diresepkan oleh beberapa dokter untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kalau dulu sebelum pandemi minum vitamin C itu susah kita ya, karena kita berpikirnya buat apa banyak-banyak gitu kan, karena kita sudah dapat dari buah gitu ya Mbak Bebi ya. Betul. Nah kalau sekarang karena kondisinya cukup ekstra, pandemi ini membuat kita juga harus memberikan perhatian lebih terhadap tubuh kita. Jadi kalau sekarang tidak perlu disuruh gitu ya. Sekarang banyak orang dicari gitu kan. Dicari vitamin C, pada mencari vitamin D3, pada mencari vitamin E gitu kan. Supaya apa? Supaya kita menjaga selain dengan mematuhi protokol kesehatan, kita menjaga tubuh kita supaya lebih sehat. Begitu juga dengan CNI. CNI perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan yang sudah lebih dari 30 tahun menghadirkan produk berkualitas yang tentunya sangat bermanfaat ya, mensupport kesehatan tubuh, tapi tidak mengabaikan faktor-faktor eksternal lain seperti olahraga, tidak stres, dan juga tentunya vaksin. Hal ini bisa dibuktikan dengan ketika pandemi kemarin kita terus berimprovisasi ya, kita terus menghadirkan produk baru yang bisa mensupport kondisi tubuh kita, terutama di saat pandemi dengan adanya Well3 C500 Extra yang sudah komplit. Vitamin C-nya ada, zinc-nya ada, vitamin D-nya ada, vitamin E-nya pun ada gitu ya. Jadi
formulasinya memang di ini ya, dikhususkan. Iya, supaya untuk membooster daya tahan tubuh kita ya Mbak Milka ya. Iya, didampingi oleh juga produk-produk CNI unggulan lainnya seperti Sancorella dan Wakasa untuk mempercepat regenerasi sel. Sancorella ini, Mbak Milka maaf mau tanya, Sancorella ini juga dia kan nutrisi lengkap ya setahu saya ya. Iya. Memang sangat berpengaruh ya untuk sel imun kita. Sebenarnya sel imun itu seperti, maksudnya gini, sel itu bukan kebanyakan, tolong dikoreksi ya dok kalau misalnya salah. Jadi sel itu kan juga butuh makanan Mbak Be. Oke. Makanannya adalah bukan nasi, bukan daging gitu kan. Sel itu makanannya adalah mikronutrisi dan tentunya asam amino ya. Nah, Sancorella ini sudah terbukti lebih dari 30 tahun, sudah ada ujinya juga mengandung nutrisi lengkap, mikronutrisi, yaitu 9 asam amino yang esensial, mengandung vitamin juga, mengandung mineral juga. Jadi dengan mengkonsumsi Sancorella diharapkan nutrisi, mikronutrisi yang dibutuhkan oleh sel itu mudah diserap, jadi bisa membuat sel lebih aktif. Begitu Mbak Be. Oke. Jadi dengan adanya produk-produk berkualitas, dengan adanya sekarang adanya vaksin dari pemerintah, ya mari semua berharap bahwa pandemi ini segera berakhir karena seperti yang kita ketahui juga dibutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan ketika kita sudah divaksin pun harus 2 kali dosis ya dok ya kalau nggak salah. Di luar dari yang belum kebagian jatah vaksinnya, kita masih harus menunggu. Sambil menunggu, mari kita tingkatkan imun kita, tingkatkan kualitas kesehatan kita dengan menjaga pola makan yang sehat, dengan olahraga, dengan kelola stres, dan pastinya dengan konsumsi suplemen yang bermanfaat bagi tubuh. Sekian dari saya, Mbak Baby. Terima kasih, Mbak Milka. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memaksimalkan daya tahan tubuh, jangan cuma mengelola stres, tetapi juga asupan gizinya, pola makannya, dan di tengah keadaan yang extraordinary sekarang, tidak ada salahnya untuk mengonsumsi suplemen untuk membooster daya tahan tubuh kita. Tentunya dengan bijak ya konsumsinya. Nah, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, ada satu lagi nih dok, saya mau menghadirkan narasumber kita hari ini. Jadi nih dok, webinar kita selalu dihadiri selain oleh masyarakat umum, juga dihadiri oleh mitra-mitra bisnis CNI atau anggota-anggota CNI dari Sabang sampai Merauke. Mereka sangat antusias untuk mendapatkan informasi atau edukasi dari para narasumber yang kompeten, yang seperti Dr. Adam pada hari ini ya. Nah, untuk narasumber saya hari ini, kalau bulan lalu dari Bali dok, kita hadirkan. Nah, sekarang ada mitra bisnis kita dari Sopeng. Mana Mbak Evi? Halo Mbak Evi. Nah, ini halo, dia dong. Si cantik dari Sopeng. Terima kasih Mbak Baby. Ini Dr. Adam, saya perkenalkan, ini Ibu Evi dari Sopeng. Beliau mitra bisnis CNI yang sangat aktif dalam mengedukasi dan juga memasyarakatkan pola hidup sehat, gaya hidup sehat, dan suplemen-suplemen CNI tentunya. Nah, Mbak Evi, aku mau tanya dong, di Sopeng itu gimana sih suasananya selama pandemi, Mbak Evi? Terima kasih Mbak Baby atas kesempatannya yang diberikan kepada Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore semua para peserta webinar. Sama sih halnya dengan kondisi seluruh daerah yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia, bahwa pada awal-awal adanya COVID, semua pada takut. Di Sopeng pada takut tuh ya Mbak Evi ya? Semua pada takut keluar, bahkan ekstrimnya itu ada yang sampai beli makanan terlalu banyak untuk ditampung. Wah, ditimbun, ada penimbunan ya? Ada penimbunan karena informasi awal COVID itu seperti apa yang didengar itulah yang diterima.
tidak ada pembanding, tidak ada cara untuk menghindari, belum ada. Ini kita lagi kayak kiamat, mau kiamat. Jadi, semua pada hampir semua sama di seluruh Indonesia, itu yang terjadi di Shopee. Oke. Nah, sebagai mitranya CNA ini ya, Mbak Evi ya, apa yang sudah Mbak Evi lakukan atau apa yang Mbak Evi kerap lakukan di masyarakat sekitar Mbak Evi atau di Shopee bahkan ya, selama pandemi ini, bagaimana Mbak Evi? Sebelum kasus pertama di bulan Maret 2020 di Shopee, saya memang mengadakan seminar kesehatan, terutama tentang informasi tentang COVID ya. Itu saya lakukan secara mandiri. Terakhir saya melakukan itu tanggal 13 Maret 2020. Animonya bagaimana tuh Mbak? Animo di sana? Saat itu ya masyarakat banyak yang hadir karena pada saat bulan Maret itu belum dilarang berkumpul. Oke, ya betul. Masih sempat saya mengadakan di berbagai tempat, bahkan saya melakukan di komunitas saya seperti komunitas IWAPI, arisan teman SMA, aktif sekali ya Mbak ya. Keluarga, itu saya lakukan secara mandiri, bahkan saya didampingi oleh mentor saya Bapak Jafrat Syukur, didampingi juga sama Bapak Alex Iwe. Dan itulah daerah terakhir yang dikunjungi Pak Alex, itu adalah daerah Shopee untuk mengadakan seminar keliling. Dan itu saya kumpulkan teman, saudara, tetangga, itu kita lakukan di komunitas-komunitas, itu pun semua mitra yang ada di Shopee melakukan hal yang sama. Oke, nah lalu bagaimana tanggapan mungkin peserta seminar atau bahkan tanggapan di masyarakat Shopee mengenai produk-produk CNI yang tentunya pasti Mbak Evi sosialisasikan ya di acara tersebut ya. Gimana nih Mbak Evi tanggapan mereka? Karena memang pada saat itu yang saya kelola adalah komunitas, itu memang sudah konsumen loyal saya. Di situ kami memang menjelaskan tentang pentingnya daya tahan tubuh. Alhamdulillah di bulan Maret, April, permintaan vitamin C atau ester C yang sekarang C ekstra, C500 ekstra, itu hampir semua konsumen saya mengkonsumsi. Saya bisa menstok banyak, bahkan rela antri dalam artian menunggu produk itu datang apabila memang ketersediaan produk yang saya siapkan tidak memenuhi. Seperti kata Mbak Milka tadi ya, dicari sekarang malah ya. Dicari. Semua, kalau awal-awal COVID itu semua vitamin C yang ada di toko-toko ya, di apotik, di supermarket itu habis. Hand sanitizer itu sampai tidak tercover. Jadi di bulan Maret, April sampai sekarang ya, kami sebagai distributor CNI yang ada di Shopee sangat menikmati hasil, bukan menikmati hasil karena bukan bersyukur karena adanya COVID, tetapi tidak ya. Alhamdulillah ini kan juga cukup diterima. Ini kan juga bagian hasil dari proses edukasi Mbak Evi tadi kan ya ke masyarakat Shopee. Nah, kalau untuk bisnisnya sendiri, jadi mereka sudah konsumsi produk, apakah kemudian mereka juga antusias dengan bisnis CNI? Sama, bisnisnya sekarang yang sudah ada ya, yang sudah berbisnis Mbak Baby itu semakin antusias karena memang dulu mungkin lagi harus ditawarkan, berkali-kali ditawarkan baru konsumen mau beli. Tapi kalau sekarang kan tidak perlu ditawarkan. Mereka lihat peluang yang Mbak Evi sekarang ya. Mereka sudah bisa melihat peluang. Ini lagi bisnis lagi ngetren katanya. Bisnis betul yang tidak ada matinya, yaitu adalah bisnis ya health food, vitamin. Iya, betul sekali. Oke. Banyak kok anak muda yang melirik. Oh, udah banyak anak muda di sana ya? Iya. Oke. Nah,
Kalau untuk proses vaksinasi sendiri nih Mbak Evi, menurut Mbak Evi gimana di Indonesia nih vaksin? Kalau di khususnya di Kota Sopeng ya, saya sebagai pelaku bisnis juga, saya sangat positif Mbak Baby. Menunggu giliran nih. Siap menunggu giliran ya. Siap menunggu giliran. Apapun yang dikatakan pemerintah, yuk kita sama-sama mengikuti apa anjuran pemerintah ini kan untuk kebaikan. Kenapa kita tidak menurutinya biar kita sama-sama terhindar atau minimal tidak terpapar tapi tidak terkapar. Seperti itu. Terpapar tapi tidak terkapar. Lagi juga kalau udah divaksin kan ada rasa sedikit aman, ada rasa aman ya untuk beraktivitas dan bahkan mungkin bisa lebih produktif lagi ya Mbak Evi ya. Nah ini perlu Bapak Ibu ketahui juga yang belum kenal Mbak Evi dan juga Dokter Adam bahwa Mbak Evi ini seorang pebisnis yang cukup sukses di CNI. Gak usah ditanya jalan-jalan ke luar negerinya udah berapa kali dengan bisnis ini. Kalau gitu mau dong dibagi tipsnya nih Mbak Evi. Gimana supaya bisa sukses menjadi pebisnis mandiri seperti Mbak Evi? Biar bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalau udah selesai pandemi. Simpel-simpel aja. Tentu simpel-simpel aja Mbak Baby. Yang penting jangan pernah berhenti berpromosi. Oke, betul sekali. Promosikan terus dengan cara apapun, mau face to face, mau broadcast, itu adalah inti dari pemasaran kita. Itu harus berpromosi. Betul sekali. Yang kedua, ciptakan terus konsumen loyal. Jangan pernah berhenti menambahkan konsumen loyal kita. Nanti dari konsumen loyal itulah kita punya silver atau user atau reseller dari konsumen yang sudah loyal, otomatis mereka akan meminta untuk menjadi reseller, untuk bergabung jadi mitra di usaha kita ini. Cara menciptakan konsumen loyal gimana Mbak? Cara menciptakan konsumen loyal? Otomatis itu pasti servisnya harus ini dong, harus ekstra, harus memberikan edukasi. Edukasinya ya tentu edukasi yang memang mengarahkan untuk ke konsumen kita itu betul-betul memahami tentang produk yang kita pasarkan ini. Selanjutnya yang pasti seorang distributor CNI harus terus belajar, jangan pernah berhenti belajar, karena ilmulah yang akan membuat kita bisa sukses apapun yang kita kerjakan. Seperti itu. Luar biasa semangatnya Mbak Evi ya. Semangat berpromosi, semangat untuk terus belajar, semangat untuk memaintain konsumen loyal, maka menjadi pebisnis hebat seperti Mbak Evi. Kita doakan yang lain di sini terinspirasi ya, bisa menjadi atau bahkan lebih dari Mbak Evi ya Mbak Evi ya. Ya, amin. Oke, terima kasih Mbak Evi. Semoga sukses terus bisnisnya di Sopeng dan semoga bisa menjadi role modelnya CNI atau yang di apa ya kalau masyarakat kemudian wah Mbak Evi gitu ya, gitu loh. Orang CNI yang sangat edukatif, yang ceria gitu, yang selalu berusaha untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan memberikan bantuan kepada mereka. Makasih Mbak Evi. Ya, sukses terus ya. Mbak Baby. Oke, baik kembali ke Dokter Adam. Saatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak sekali ini dok. Oke, kita akan berusaha untuk Bapak Ibu, kita akan usahakan semua pertanyaan-pertanyaan ini terjawab. Tetapi kalau nanti misalnya waktunya tidak memungkinkan, silahkan pertanyaan yang belum dijawab atau masih ada yang mungkin mau bertanya, silahkan di chat ke, mungkin kalau anggota ke FA-nya atau kalau masyarakat umum bisa di chat di kolom chat ini. Nanti kita akan sampaikan ke Dokter Adam ya. Nanti kita kasih tahu apa jawabannya. Oh ya, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa Zoom kita hari ini live streaming ya Mbak Jen ya. Juga live streaming di YouTube ya. Tidak jadi Mbak Baby, tidak jadi. Oh tidak jadi. Oh tadinya kita mau live streaming nih Dokter Adam supaya semakin banyak yang bisa melihat. Oke. Pertama dari Bapak Rudianto Linggar. Kalau virus nipah itu mutasinya bagaimana? Bakal bisa lebih menular atau tidak? Ini saya baru dengar nih dok, virus nipah. Apa itu virus nipah? Oke, jadi emang ada virus nipah ya. Jadi sebenarnya nggak baru, itu udah ada dari
ya mungkin 1990-an ya kalau saya nggak salah. Jadi udah cukup lama sebenarnya, dan baru-baru ini memang ditakutkan itu jadi pandemi. Kenapa? Karena takutnya, maaf gini, emang udah ada virus Nipah yang sampai menular ke manusia, tapi yang ditakutkan adalah bisa ada penularan yang cukup luas. Jadi itu sebenarnya dikhawatirin. Tapi sampai saat ini itu dulu juga sama nih, waktu pas COVID baru muncul ada yang namanya hantavirus. Jadi kayak itu kita takut juga. Tapi intinya adalah untuk sampai saat ini itu belum sampai muncul kekhawatiran itu akan jadi pandemi sih. Itu kayak cukup jauh sebenarnya. Jadi kayak sampai saat ini masih aman lah, maksudnya kalau buat dari yang Nipah sama yang tadi dari hantavirus tadi. Jadi untuk yang isu-isu virus baru, kondisi kayak gini emang bakal sering banget muncul, tapi sejauh ini tuh masih tidak ada masalah. Gitu sih sebenarnya. Karena mungkin ada rasa cemas atau apa ya, lebih ke arah kan dulu juga COVID tidak sangka bisa sampai seluas ini kan efeknya ke seluruh dunia. Jadi sekarang muncul satu virus langsung nih gimana nih pencegahannya nih. Jadi tidak perlu dikhawatirkan untuk saat ini ya dok ya, virus Nipah ya. Sejauh ini belum perlu dikhawatirkan. Oke Bapak Rudi, tapi kita berharap sains nanti tetap akan menemukan perlawanan atau bisa melawan virus Nipah ini ya Bapak Rudi ya. Nah kemudian dari Ibu Rafiah, mungkin maaf kalau saya tidak bisa menerka ini Bapak atau Ibu ya. Ibu Rafiah, maaf mau tanya dok, boleh? Nggak usah minta maaf Bu. Kenapa COVID itu cepat penularannya padahal kita sudah mengikuti 3M dan 5M? Oke, jadi sebenarnya poinnya bukan ke lebih cepat penularannya, tapi sampai saat ini tidak ada satupun cara untuk mencegah COVID 100%. Jadi misalnya kayak masker cuma sekian persen, jaga jarak sekian persen, cuci tangan sekian persen, dan yang lain-lain sekian persen. Dan itu nggak ada yang sama sekali 100%. Jadi strateginya adalah kita menumpuk. Jadi itu analoginya adalah Swiss cheese model atau Indonesia kerupuk lah. Jadi kayak ini ada kerupuk lubang-lubang, berlubang-lubang kan. Tapi kerupuk yang satu sama kerupuk yang lain, lokasi lubangnya berbeda. Jadi kita membuat pertahanan, benteng-benteng kayak yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, yang berikutnya adalah memakai masker, nanti ada lagi vaksin. Jadi kita perbanyak benteng kita. Tapi sekali lagi, meskipun benteng-benteng tersebut sudah benar-benar ditumpuk, itu tidak menjamin 100% kita akan bebas dari COVID. Kayak gitu sih analoginya. Iya. Karena ini juga tergolong baru ya dok ya. Sains ini sedang berpacu nih sekarang untuk terus mencari atau menutup lubang-lubang dalam kerupuk itu ya dok ya, supaya bisa 100% mudah-mudahan ini hilang nih ya dok ya. Jadi amin. Kita tunggu sabar aja ya Bu Rafiah. Memang seperti itu keadaannya. Oke, dari Ibu atau Bapak Nur, vaksin yang gratis sama yang tidak, bedanya apa? Dan vaksin jenisnya kok macam-macam? Apakah ada pengaruh satu dengan yang lain? Jadi ada vaksin yang gratis, ada yang enggak. Tapi kalau di Indonesia, bagaimana dok? Sepertinya masih digratisin semua ya dok ya? Oke, jadi sebenarnya saya nggak tahu ya, apakah ada negara yang memang vaksinnya itu bayar. Jadi setahu saya, itu hampir semua negara itu menggratiskan, bahkan yang kayak US, UK itu mereka menggratiskan vaksinnya karena tujuannya memang mencapai cakupan seluas-luasnya, tapi dengan prioritas terlebih dahulu. Soalnya yang dikhawatirkan adalah ketika nanti vaksinnya itu berbayar, jadinya yang punya uang yang menang. Dan orang-orang yang harus jadi priority, yaitu orang yang lansia, yang punya komorbid macam-macam, dan yang rawan terpapar seperti tenaga kesehatan atau profesi lain yang kemungkinan kena COVID-nya itu besar, jadi nggak dapat. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Jadi balik lagi, sejauh ini seperti itu ya, emang sejauh ini gratis. Tapi apakah itu berpengaruh sama efektivitasnya apa enggak? Sejauh ini sih enggak ya. Maksudnya ya karena balik lagi bisa aja yang tetap Sinovac tapi yang satu gratis tapi yang satu bayar. Itu nggak ngaruh sebenarnya efektivitasnya. Kayak gitu sih. Jadi jangan takut sih, itu skema aja. Iya betul sekali. Dan kenapa Ibu Nur juga bertanya vaksin jenisnya kok macam-macam, ada pengaruh dengan yang lain seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi ya di presentasi ya, karena tiap negara beda-beda ininya ya respondennya, betul dok? Betul, tiap negara bisa beda-beda responden. Jadi bahkan ada satu penelitian yang gini, kita menguji satu vaksin yang sama dengan cara yang sama dengan orang yang sama di negara dan waktu yang berbeda, itu hasilnya akan beda. Jadi terlalu banyak faktor sebenarnya, dari mulai genetik sampai ke virusnya itu seperti apa kondisinya, itu terlalu banyak faktor gitu sih.
Jadi tidak perlu bingung Ibu Nur, apapun nanti jenis vaksin yang hadir, semuanya mudah-mudahan tetap efektif ya dok ya, untuk meminimalkan efek dampak negatif dari COVID-19. Nah dari Ibu Munawaroh, teman saya dok sudah pernah terpapar virus corona, sudah sembuh, sekarang sudah disuntik vaksin. Apakah teman saya itu sudah kebal dengan virus corona? Apakah ada kemungkinan bisa terpapar kembali? Oke, jadi sampai saat ini orang yang sudah divaksin COVID itu hanya terlindungi dari COVID yang bergejala. Tapi tetap mungkin dia bisa tertular tanpa gejala dan bahkan bisa menularkan ke orang lain. Jadi kemungkinannya kalau ditanya apakah kemungkinan tertularnya ada ya, karena kita belum tahu pasti kemampuannya seperti apa. Terus apakah nanti setelah dia divaksin tetap bisa tertular dan menularkan ke orang lain, itu juga mungkin. Jadi makanya penting banget, ini sekali nambahin pesan, walaupun nanti kalian sudah divaksin, protokol kesehatannya nggak boleh lepas, nggak boleh longgar. Tapi mungkin saya tambahkan juga dok, karena dia sudah pernah terpapar virus kan, otomatis dia juga sudah ada nih ya dok ya sedikit kekebalan tubuhnya. Kemudian misalnya dia dapat vaksin lagi, gitu kan harusnya nih, ini awam nih ya dok ya, double nih harusnya nih kan. Gitu. Jadi tetap masih bisa kemungkinan kena ya dok ya. Oke, jadi ini menarik banget nih pernyataan Mbak Bibi, karena ada penelitian di Amerika Serikat itu yang bahas membandingkan orang yang sudah divaksin, orang yang sudah pernah kena COVID dan yang belum pernah kena COVID. Terus mereka divaksin dua-duanya, dan hasilnya orang yang sudah pernah kena COVID antibodinya lebih tinggi. Benar, logikanya benar. Tapi tetap meskipun lebih tinggi, kita tetap belum tahu pasti apakah itu bisa melindungi orang dari tertular apa enggak. Baik, itu ya Bu Munawaroh ya, tetap jaga protokol kesehatan, jaga-jaga, walaupun mudah-mudahan daya tahan tubuhnya lebih tinggi ya, karena 2 kali ini ya berarti ya terkena vaksinnya. Oke, dari Bu Endah Pintarsyah, mohon maaf bertanya nih dok, bagaimana caranya menyadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya vaksinasi COVID-19, karena masih banyak yang berasumsi bahwa vaksin ini tidak ada khasiatnya bagi mereka, bahkan akan mematikan mereka secara perlahan. Terima kasih dok, gitu loh. Mungkin ini insight dari masyarakat sekitar Ibu Endah kali. Bagaimana nih dok, cara edukasinya nih dok? Oke, ya bener banget. Jadi sebenarnya di era sekarang itu kita tidak hanya perang dengan COVID-nya, tapi perang dengan misinformasi juga. Jadi selain pandemik ada kondisi namanya infodemik. Jadi informasinya sudah terlalu banyak, orang jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, terutama awam. Nah, termasuk tadi sebenarnya informasinya banyak banget tentang vaksin. Jadi gini, kalau misalnya kalian lihat nih, ada yang telah disuntik vaksin terus meninggal. Nah, itu kalau misalnya kalian lihat berita-beritanya emang benar. Contoh di Norwegia misalnya, atau di Indonesia itu di dokter di Palembang, itu emang ada beritanya. Tapi itu kalau yang di Indonesia tidak terkait dengan vaksin. Kalau yang di Norwegia itu karena dugaannya adalah itu pasien yang lansia, komorbidnya super banyak, jadinya ketika muncul efek samping yang ringan di orang dewasa normal, itu di mereka jadi sangat berat. Ya, jadinya dugaannya karena efek samping yang harusnya tidak ada apa-apa, tapi karena mereka yang merasakan, jadinya lebih berat. Curiganya karena itu, meskipun belum pasti ya. Jadi sebenarnya banyak faktor juga yang berpengaruh. Jadi kalau misalnya dibilang vaksin ini pasti mematikan, enggak ya, malah nggak ada laporannya yang benar-benar kematian terkait gara-gara vaksin, apalagi Sinovac. Dan mungkin Dokter Dirga juga pernah menyampaikan, jadi vaksin Sinovac ini profilnya adalah vaksin yang virusnya dimatikan. Dan itu penelitiannya sudah berdekade-dekade. Jadi kita sudah tahu sebenarnya, sudah bisa diprediksi ini seperti apa, dan profil keamanan itu sangat udah berdekade-dekade tuh tipe vaksin seperti itu udah sangat aman sebenarnya. Jadi tenang aja, dan gimana caranya melawan misinformasi tersebut ya, ikuti seminar ini ya dok ya. Iya, salah satunya ikut seminar ini. Sama mungkin ini kan tadi saya sempat lihat nih kayak Mbak Evi yang hebat banget ya, maksudnya benar-benar bisa mengedukasi kan, artinya sebenarnya banyak leader di sini ya, banyak leader di masyarakat harusnya di sini. Maksudnya leader di masyarakat yang kalau tadi saya dengar suka ikut webinar setiap bulan ada, artinya harusnya otaknya udah cukup canggih nih, bahkan udah lebih canggih dari masyarakat awam harus. Jadi saya bisa sekalian minta tolong, maksudnya dibantu, maksudnya diedukasi, karena kan ilmunya udah penuh nih. Sekalian mungkin berbagi ilmu, sama-sama berbagi hal baik,
mungkin bisa sekalian ntar CNA-nya juga. Jadi ya sekalian lah gitu sih. Iya, betul sekali. Jadi Ibu Enda salah satu cara untuk supaya kita bisa mengedukasi orang ya memang kita rajin mencari informasi dari narasumber yang kompeten, ikut acara-acara webinar seperti ini karena narasumbernya semua memang dokter, memang sains, memang dan jangan terlalu terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan di media ya. Media kan juga punya agendanya masing-masing, betul ya dok ya? Seperti Mbak Evi, terus belajar. Dan saya percaya Bapak Ibu di sini yang rutin mengikuti webinar CNS setiap bulan, seharusnya seperti kata Dokter Adam tadi, semakin teredukasi dan semakin pintar untuk menjadi duta ya, memberikan informasi yang benar gitu ya kepada masyarakat. Baik, selanjutnya mungkin saya tadi terlewat. Ada Bapak Karyono ya. Untuk orang yang pernah terpapar dan sembuh, apakah masih perlu diberikan vaksin? Tadi sepertinya sudah dijawab ya dok ya? Udah dijawab, perlu kok. Cuma di Indonesia belum prioritas aja. Jadi nanti akan ada waktunya kalian dapat vaksin. Iya, jadi perlu, tetapi di Indonesia ini belum diprioritaskan dulu. Yang diprioritaskan yang belum kena dulu. Suatu hari nanti kalau vaksinnya sudah tersedia banyak, pasti juga divaksin semuanya ya dok ya. Kemudian ini dari Ibu Endah lagi, mengapa masih ada sebagian orang yang setelah divaksin terpapar virus COVID-19? Mungkin itu tadi sudah dijawab juga ya dok ya, karena memang tidak ada jaminan bahwa tidak ada infeksi yang kedua walaupun kita sudah pernah terkena virus COVID ya dok ya. Betul, yang turun itu cuma resiko COVID bergejalanya aja, tapi resiko terinfeksinya kita belum tahu, gitu sih. Oke. Kemudian dari Bapak Imam Supriyadi ini head of region kita nih dok di sini gitu, yang tadi kalau dokter sempat lihat di awal pakai video-video bergerak di belakangnya. Dok, apakah tidak ada tes antibodi COVID-19? Artinya jika ada orang belum divaksin, ternyata sudah punya antibodi, jadi tidak perlu vaksin. Kedua, jika sudah divaksin 2 kali atau 2 tahap, dites antibodi, sehingga sudah pasti sudah terbentuk antibodinya cukup. Nah, Pak Imam mempertanyakan apakah tidak ada tes antibodi COVID-19, dok? Wah, menarik nih, menarik. Jadi, ada apa enggak? Jawabannya ada ya. Jadi, kalian bisa ngomong ke laboratorium, jejaring laboratorium gitu, atau ke rumah sakit, bisa minta tes antibodi untuk COVID. Nanti diperiksain kok, ada ininya, ada tesnya. Nah, itu bisa dilakukan nggak untuk orang biasa, misalnya biar tahu kita punya antibodinya apa enggak? Jawabannya bisa, tapi itu bukan pemeriksaan rutin. Ya, jadi itu nggak wajib sebenarnya kalau kita mau divaksin. Itu yang pertama. Jadi, maksudnya kalau, saya mau divaksin, saya cek antibodi dulu. Nggak perlu sebenarnya, nggak masalah. Meskipun kita punya antibodi, divaksin nggak ada masalah dan malah jadi lebih tinggi nantinya. Terus yang kedua, perlu nggak sebenarnya kita setelah divaksin itu dicek? Sejauh ini tidak ada keharusan dan tidak ada anjurannya. Tapi kalau misalnya mau, silakan tesnya sama kayak yang tadi, bilang aja tes serologi antibodi COVID. Mereka udah ngerti biasanya. Nah nanti ketika diperiksa itu akan muncul tuh kelihatan antibodinya. Tapi jangan buru-buru. Kapan meriksanya? Yang terbaik adalah 28 hari. Itu minimal ya. Jadi setelah 28 hari silakan, tapi jangan lebih cepat dari 28 hari setelah suntikan pertama. Atau artinya 14 hari setelah suntikan kedua. Nah, itu nanti kurang lebih nilai antibodi itu yang bertahan sampai beberapa bulan ke depan. Kalau kalian masih di 14 hari, di 21 hari, itu belum optimal. Jadi kayak kalian buang-buang uang, terperiksa lagi buat tahu optimalnya berapa gitu sih. Jadi mendingan di masa yang optimalnya aja. Begitu ya Pak Imam ya. Jadi jangan buru-buru Pak gitu. Oke, dari Pak Anteng Gunawan tanya, kalau setelah divaksin ada gejala pusing, demam, apakah itu aman, Dok? Oke, jadi gejala pusing sama demam itu tadi masuk ke keluhan sistemik, artinya keluhan yang terjadi di semua badan pasca vaksin. Dan itu aman, itu mayoritas itu menghilang dalam 1-3 hari. Jadi hitungannya aman kok, tenang aja. Itu ada catatannya di BPOM kalau misalnya keluhan-keluhan itu. Aman ya Pak Anton ya, seperti anak-anak juga habis divaksin kan juga biasanya demam ya, habis itu minum obat turun panas, selesai. Oke, dari Pak Abdul Syukur Wasolo, Dok, tadi dijelaskan orang yang divaksin memiliki kekebalan lebih tinggi. Sementara vaksin itu kan hasil buatan manusia.
Ya, pertanyaannya untuk membentuk kekebalan tubuh dapat juga diperoleh dengan mengonsumsi suplemen vitamin C, D3, selenium, zinc. Nah, untuk mencapai kekebalan yang maksimal, kira-kira berapa miligram per hari dari vitamin-vitamin di atas untuk dikonsumsi, Dok? Oke, jadi gini, ini kayak tadi sempat diutarakan sama Mbak Milka juga ya. Jadi menarik nih karena itu bahasannya beda sebenarnya, karena kalau untuk vaksin tadi itu kekebalan yang spesifik. Jadi emang hanya untuk virusnya aja. Dan kenapa lebih tinggi? Karena gini, kalau kita terinfeksi COVID, kita tuh nggak tahu pasti sebenarnya berapa banyak yang masuk dan kemudian berkembang di badan kita. Kita nggak tahu pasti. Tapi kalau vaksin itu sudah diukur dan jumlahnya cukup banyak sebenarnya. Tapi posisinya itu antara virusnya mati atau cuma sebagian virusnya aja. Jadi aman buat badan kita. Nah, itu yang pertama. Jadi beda ya konteksnya. Yang satu itu spesifik. Nah, sedang yang kalau kayak suplemen tadi, vitamin tadi itu nggak spesifik. Jadi lebih ke kekebalan tubuh secara umum. Secara umum. Jadi karena ada kekebalan tubuh, gampangnya tuh kekebalan tubuh ada dua. Ada bawaan, tadi udah disinggung juga, sama adaptif. Adaptif itu yang tadi spesifik. Dia baru muncul kalau udah kenal. Jadi kayak istilahnya spesifik itu tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus tahu dulu seperti apa, baru bisa nyerang. Nah, kalau yang tadi dengan zat-zat tadi, vitamin, suplemen tadi, itu yang dipicu adalah si imunitas bawaannya tadi. Jadi kayak imunitas bawaan itu istilahnya kayak anak tawuran. Siapa yang datang dihajar, nggak perlu kenalan. Nah, itu kayak gitu. Sedangkan si tadi antibody tadi itu kayak tentara terlatih. Dia harus tahu dulu musuhnya seperti apa. Kalau yang ini nggak perlu. Nah, jadi itu beda konteks sebenarnya. Nah, kalau berapa miligramnya, Dok? Nah, itu mau masuk ke situ. Jadi kalau berapa miligramnya, sebenarnya gini, prinsip dasarnya adalah untuk orang yang dewasa sehat, ini non pandemi ya, dewasa sehat, itu sebenarnya cukup dengan makan biasa ditambah buah dan sayur yang porsinya lebih banyak daripada biasanya. Itu. Nah, kemudian kalau di era pandemi, misalnya kita mau meningkatkan imun, itu ada beberapa yang disarankan. Yang pertama vitamin C ya, tadi sempat disinggung juga sama Mbak Evi juga. Jadi vitamin C itu sebenarnya dosisnya itu silakan minum berapapun, asal jangan lebih dari 2000 mg sehari. Itu sih. Dan kalaupun misalnya kalian perlu yang dosis tinggi sampai 1000 atau 1500 itu, pertama adalah pastikan kalau bisa itu di antara keluarga kalian jangan ada yang punya penyakit batu ginjal karena diduga itu bisa meningkatkan resikonya. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, kalau bisa itu sempat ngobrol sama ahli gizi atau apa, maksudnya biar tahu kira-kira berapa lama kita bisa konsumsi. Karena kalau dalam jangka panjang takutnya ada efeknya juga kalau misalnya full terus-terusan tiap hari ya, ini konteksnya ya. Nah, terus berikutnya ada vitamin D. Vitamin D itu sejauh ini kan suka ada yang bilang sampai ribuan unit gitu. Saya nggak terlalu ingat detailnya berapa, tapi dalam hitungan ratusan unit itu sebenarnya sudah tidak masalah. Sudah cukup aman. Jadi kita nggak perlu yang dosis super tinggi, itu nggak terlalu perlu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah zinc. Zinc dan vitamin E itu yang cukup perlu. Jadi untuk dosisnya berapa? Sebenarnya prinsipnya gampang. Selama tidak melebihi dosis maksimal, itu nggak masalah. Terus, tapi saya nggak tahu dosis maksimalnya berapa. Gampangnya adalah sediaan yang dijual di apotik atau di tempat lain, itu kalau memang ada izin BPOM segala macam, itu biasanya tidak akan melebihi dosis maksimal. Kalau kalian benar-benar menggunakan sesuai caranya. Gitu sih sebenarnya gampangnya, Mbak Bibi. Soalnya banyak suplemennya, banyak mineral atau vitaminnya, tapi dosisnya kan juga variasi, ada minimal, ada maksimal. Saya nggak apal sebanyak itu sih, jujur aja. Tapi kalau vitamin yang sudah dikombinasi dengan zat-zat itu bagaimana, Dok? Misalnya ada satu suplemen yang sudah ada zincnya, sudah ada seleniumnya, sudah ada vitamin C, seperti tadi produk kita C500 ekstra. Nah, itu nggak masalah juga. Selain itu kan intinya lebih praktis juga ya, Dok ya? Lebih praktis, jadi kayak lebih enak sekali minum gitu dibanding banyak 4 atau 5. Dan pasti kalau udah disatuin gitu, terus udah ada izinnya, udah jelas, itu mah udah pasti nggak mungkin di atas dosis maksimal. Selama kalian bener-bener baca, kalau dibilang cuma sekali sehari, jangan diminum 5 kali sehari. Itu aja sih. Betul, terima kasih Dok. Semoga menjawab ya Pak Abdul Syukur ya. Jadi kalau vaksin itu untuk menciptakan kekebalan yang spesifik, untuk vaksin virus COVID ya berarti untuk kebal terhadap virus COVID. Tapi kalau untuk suplemen itu yang umum. Jadi nggak cuma virus COVID ya, juga virus-virus yang lain bisa ditangkal oleh
suplemen, tapi tentu saja sesuai dosis yang dianjurkan tadi. Nah, dari Ibu Endah lagi, wah Ibu Endah ini rajin ya bertanya ya. Seberapa pentingkah alat pendingin sebagai salah satu sarana penyimpanan virus, mungkin vaksin maksudnya, vaksin COVID-19, dokter, mohon maaf. Oh, itu sangat-sangat penting. Jadi setiap vaksin itu bervariasi, bisa disimpan di berapa. Contohnya nih, Pfizer tadi harus minus 70 ya, tadi seperti disampaikan. Terus Moderna itu harus minus 20. Sinovac harus di kulkas biasa 2-8. Jadi itu sangat-sangat penting. Kalau kulkas itu nggak ada, vaksinnya rusak. Jadi bahkan kalau udah dibuka, dikeluarkan dari kulkas, itu cuma bisa bertahan dalam waktu tertentu aja di kondisi suhu normal. Jadinya kulkas itu sangat-sangat penting untuk transport vaksin, apalagi di negara kepulauan kayak Indonesia sih. Misal kayak mau sampai Sopeng gitu, wah berarti itu harus panjang tuh cold chain-nya tuh. Iya, betul. Supaya nggak rusak ya, Dok ya? Betul, jangan sampai rusak gitu. Jangan sampai rusak, nanti nggak efektif. Betul. Oke. Dari Ibu Rahayu mau tanya, Dok, usia lansia berapa tahun, Dok, yang beresiko jika divaksin? Oke. Jadi sejauh ini, kalau yang ini kita bicara Sinovac aja yang di Indonesia, yang tidak dianjurkan itu adalah yang 59 ke atas ya. Ini sebenarnya alasannya simpel. Karena di Indonesia nggak diuji coba. Jadi mereka nggak terlalu tahu efeknya seperti apa. Tapi negara-negara lain seperti Brazil atau Turki, mereka berani. Semua lansianya dihajar. Selama nggak kena komorbid tertentu. Jadi balik lagi tergantung kebijakan negara. Kita berharap nih, tadi saya sempat baca yang di Brazil, juga. Ya? Yang di Brazil juga itu katanya Sinovac itu tadi pagi apa kemarin itu bilang mau ngasih kado Imlek buat masyarakat Cina. Jadi katanya mereka mau mengumumkan Sinovac bisa untuk lansia minggu depan. Kalau jadi doain aja. Lansia di Brazil bisa juga ya berarti, Dok ya, di lansia di sini juga ya. Betul, lansia di Brazil disuntik artinya di sini juga bisa. Oke. Kita berdoa aja semoga Sinovac sukses untuk lansia di Brazil. Amin. Dari Ibu Endah lagi. Wow, Ibu Endah nih nanti layak mendapat ini nih hadiah dari CNI nih. Pertanyaan terbanyak, tapi nggak apa-apa, bagus. Pelaksanaan tes body COVID-19 dapat dilakukan di rumah sakit saja atau di puskesmas? Tes body ini maksudnya apa ya? Antibody kali ya? Mungkin antibody kali ya, yang tadi seperti di mention Pak Imam ya? Oh iya ya, kayaknya itu deh. Kalau tes antibody sejauh ini di puskesmas nggak ada alatnya ya setahu saya. Jadi itu bahkan nggak semua rumah sakit ada. Jadi biasanya rumah sakit bekerja sama lab-lab swasta sih. Atau emang rumah sakit yang besar banget baru ada. Oke. Jadi ke rumah sakit atau ke laboratorium ya, Bu Endah ya? Betul sekali. Dari Ibu Lucia Papilaya, Dok mau tanya nih, apakah seseorang yang sudah memiliki antibodi sejak lahir harus divaksin lagi? Terima kasih, Dok. Antibodi sejak lahir. Oke, kurang paham jadi nih, Dok. Jadi antibodi itu tidak ada sejak lahir ya. Jadi kalaupun ada yang bilang misalnya dia dilahirkan dari ibu yang punya antibodi COVID, ya memang bisa bertahan, tapi hanya dalam periode beberapa bulan. Tapi setelah itu nggak ada. Karena antibodi yang diberikan oleh orang lain, entah itu dalam bentuk ASI atau dari ibu, atau plasma konvalesen, itu kan ngasih antibodi sebenarnya. Itu cuma bertahan selama periode tertentu. Kemungkinan 3-6 bulan, habis itu nggak ada. Nah, jadi sebenarnya tidak ada antibodi yang dari lahir. Antibodi itu muncul karena ada paparan. Karena ada dua hal, yaitu terinfeksi oleh virus atau bakterinya langsung. Yang kedua karena divaksin. Vaksin. Kayak gitu sih. Jadi tidak ada antibodi sejak lahir ya, Ibu Lucia. Wow, ada pertanyaan untuk Mbak Evi nih. Halo Mbak Evi Topeng. Ada yang mau nanya nih sama Mbak Evi nih dari Ibu Meriska Cahyani. Mbak Evi, gimana caranya bisa closing setelah edukasi? Karena sering sudah edukasi tapi bingung gimana closingnya dan konsumen supaya mau beli. Gimana nih Mbak Evi? Terima kasih Mbak Baby. Kalau closing sih itu tergantung dari jam terbang. Jam terbang. Belum laku ya ulang lagi Mbak. Karena ulang lagi. Setiap orang begini, produk punya daya jual. Produk yang kita pasarkan itu punya daya beli. Masyarakat punya daya beli. Kita nih sebagai pemasar
harus punya daya jual yang tinggi. Punya produk itu kita harus betul-betul memposisikan bahwa ini produk saya yang terbaik. Harus memberikan keyakinan. Closingnya sih tidak harus dirayu atau di apa, tetapi perlihatkan pada muka kita kepercayaan diri kita bahwa ini produk yang terbaik. Saya rasa closingnya pasti diulang saja terus, diulang. Dari posisi mana lagi tidak diterima, karena konsumen juga berbeda. Seperti itu Mbak Baby. Oke, jadi Bu Meriska ulang lagi ya, seperti belajar jalan ya, jatuh, bangkit lagi. Seperti nyetir mobil, nanti jam terbang juga lancar ya, Bu Evi ya. Ketemu selahnya itu gimana closingnya ya. Yang penting adalah produk yang kita pasarkan, kita yakini sudah memiliki daya jual yang tinggi karena kualitasnya, dan kita yakin bahwa masyarakat memiliki daya beli untuk membeli produk tersebut, hajar habis itu. Betul ya Mbak Evi ya? Oke, terima kasih loh ya Mbak Evi ya. Gitu. Siap sedia kalau ada yang nanya lagi nih Mbak Evi. Lalu kemudian dari Ibu Endah. Wow, Endah again. Seberapa lama dan boleh dong di apa namanya, di spotlight Bu Endah yang mana ya Ibu Endah, kalau saya boleh tahu. Banyak saya sekali juga penasaran. Iya, Ibu Endah yang mana? Ibu Endah Pintarsyah. Beliau bertanya seberapa lama dan seberapa, oh itu nggak kelihatan Bu Endah. Halo Bu Haja Endah. Halo. Halo. Oke nih Bu, keren banget nih, sering banget nih nanya nih. Oke, seberapa lama dan seberapa efektif dari vaksin COVID yang telah dibuka dari kemasan atau alat pendingin, Dok? Bagaimana nih, Dok? Oke, jadi ini pertanyaannya menarik nih. Jadi gini, setiap vaksin itu kalau misalnya sudah dibuka dan sudah dikeluarkan dari pendingin dan sudah dibuka dari segelnya, itu cuma punya sekian jam biasanya atau mungkin hari untuk harus dipakai sampai habis. Kalau enggak nanti efektivitasnya berkurang. Dan itu setiap vaksin beda-beda. Saya nggak hafal misalnya kayak Sinovac berapa, Pfizer berapa, Moderna berapa, saya jujur nggak hafal. Tapi itu punya waktu tertentu. Jadi benar-benar kalau mau efektivitas dan keamanannya tetap, itu pakai dalam kurun waktu tertentu. Biasanya kalau nggak memenuhi itu, misalnya udah kelewat nih, misalnya batasnya 6 jam, tapi 7 jam belum habis, dibuang. Jadi kita nggak mau ambil resiko, biasanya sih gitu. Jadi harus iya, langsung ya Dok ya? Tapi daripada pasien yang sayang Bu ntar. Oke, terima kasih Bu Endah. Silakan Bu, kalau masih mau nanya lagi Bu. Kemudian mungkin ini saya baca chat dulu dari. Sama-sama. Dari Bapak Fahri atau Fah ya, saya kurang paham. Assalamualaikum, mau tanya, adakah efek samping yang timbul untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Kenapa khusus ibu hamil dan ibu menyusui tidak boleh dapat vaksin? Oke, sebenarnya jawabannya sederhana, yaitu karena belum dilakukan penelitian di ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi Sinovac itu nggak berani ambil resiko. Jadi kalau buat ibu hamil dan menyusui itu sama ya, Brazil sama Turki, mereka juga nggak boleh, karena kalau kita ngelihat kertas panduan dari Sinovacnya langsung, itu benar-benar tertulis tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan menyusui, karena kita nggak tahu sama sekali keamanannya terutama. Nah, tapi ada kabar baik nih Mbak Baby. Jadi di beberapa negara, Eropa terutama, itu vaksin Pfizer, kalau saya nggak salah Pfizer dan Moderna, itu udah ada penelitian skala kecil, tapi walaupun bukan di manusia ya, tapi di hewan kalau saya nggak salah, dan itu ternyata aman untuk janin. Jadinya beberapa negara itu memperbolehkan vaksin Pfizer dan Moderna, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah yang pertama, orang tersebut harus berisiko tinggi. Contoh, tenaga kesehatan yang lagi hamil, tenaga kesehatan yang lagi menyusui. Dan yang kedua adalah ada persetujuan dari dokter kandungannya atau dokter yang bertanggung jawab. Jadi mereka harus berisiko tinggi dan sudah diskusi. Kalau sudah diskusi dan hasilnya oke, silakan. Kayak gitu sih. Jadi mereka menimbang risk and benefit-nya. Kalau berhasil di sana, apakah berarti juga bisa diaplikasikan di sini untuk ibu hamilnya yang Pfizer tadi, Dok? Nah, itu kemungkinan
tergantung dari seberapa berani Perhimpunan Dokter Objin Indonesia. Nah, oke. Ada rekomendasi juga dari Perhimpunan Dokter Objin ya. Ya, baik yang ibu hamil tahan dulu lah ya. Banyak minum suplemen aja supaya daya tahan tubuh meningkat. Kemudian dari saya coba ya, saya kurang paham ini namanya siapa tadi. Mengapa yang kena tersumbat pembuluh darah jantung belum bisa divaksin? Kan lebih riskan dengan COVID. Gimana nih, Dok? Oke, itu sama sebenarnya jawabannya, karena riskan buat COVID itu juga kemungkinan riskan buat penelitian vaksin. Jadi kenapa tidak dimasuk? Jadi mereka itu kenapa nggak boleh? Karena tidak dimasukkan ke dalam orang-orang yang diteliti. Kayak gitu sih. Jadi karena takutnya beresiko, keamanannya kita nggak tahu, jadinya ya udah ketika diuji coba nggak dimasukkan, ketika diberikan ya jangan dulu, gitu sih. Itu pertanyaan dari Pak Charles Gunawan ya. Oke, terima kasih Pak Charles. Kemudian dari Bapak Henry, apapun kondisinya sudah pernah COVID dan pernah vaksin, tetap saja bisa jadi OTG yang sebarkan COVID, betul ya Dok ya? Ya, sejauh ini betul. Tapi kita nggak tahu ntar ke depannya gimana. Siapa tahu ntar ketemu nih bisa melindungi dari COVID tidak bergejala, tapi kita belum ada buktinya sampai sekarang. Oke, baik. Dari Pak Syukriza, nih nggak apa-apa ya Dok, ini masih banyak di pertanyaan, tapi tetap kita ada batas waktu, nanti dari host bisa di Mekat ya, karena nanti setelah ini justru ada kuis sih, justru Dokter Adam yang nanti akan bertanya kepada Bapak Ibu. Siap. Dari Pak Syukriza, kalau daerah lain semangat sekali untuk divaksin, tapi kami di Aceh, nah ini dari Pak Syukrizal ya, di Aceh lari dari vaksin, sehingga terendah se-Indonesia, sehingga siapa PNS nakes yang tidak mau divaksin harus mengundurkan diri kalau kontrak dipecat. Pertanyaannya, apakah akan menghasilkan herd immunity kalau penyebaran dan capaian vaksinnya tidak merata setiap daerah? Oke, kalau vaksinnya tidak merata di setiap daerah, kemungkinan terjadi itu adalah penyakitnya bisa terlokalisir di situ. Jadi mungkin sering dengar nih beberapa tahun lalu kayak muncul di Pulau Jawa misalnya, yang saya soalnya nggak terlalu tahu di beberapa daerah, tapi saya kan di Depok nih, itu di Depok pernah ada outbreak campak karena cakupan campaknya nggak bagus. Jadi itu pernah terjadi. Jadi akhirnya vaksinasi campaknya jadi gencar. Terus kemudian ada juga outbreak, saya lupa penyakit lain itu di Jawa Timur, itu juga pernah bermunculan. Jadi sangat mungkin terjadi, misalnya di Indonesia sudah terkontrol, tapi di Aceh itu jadi sering outbreak. Itu mungkin. Itu yang pahit-pahit terjadi sih, kalau cakupannya tidak memadai. Pahit-pahitnya jangan-jangan yang daerah Aceh terlokalisasi di situ saja nanti ya, yang lainnya sudah bagus gitu ya herd immunity-nya ya. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Syukrizal yang sering rutin mengikuti edukasi di webinar ini bisa menjadi duta nih ya Pak Syukrizal ya, untuk mencerdaskan atau untuk mengedukasi masyarakat di Aceh untuk mau divaksin. Oke, dari Bu Titis Imelda. Pak, apakah penderita TB paru yang saat ini sedang dalam pengobatan paket TB bisa divaksin Sinovac? Bisa, kalau sudah pengobatannya lebih dari sama dengan 2 minggu. Itu boleh. Oke. Jadi kalau sudah lebih dari 2 minggu bisa ya Bu Titis ya. Kemudian dari Logia Mada. Bila kita sudah divaksin, apakah penggunaan suplemen vitamin C bisa dikurangi atau tidak dikonsumsi sama sekali? Oke, prosedur pencegahan tetap harus dilakukan. Gampangnya kayak gitu, karena tetap bisa terinfeksi. Jadi tetap kita terapkan pola hidup sehat, tetap tingkatkan daya tahan tubuh, karena seperti yang tadi Dokter Adam katakan tidak menjamin, karena kan premisnya tadi ya hanya untuk vaksin COVID itu menghindari dari gejala beratnya ya Dok ya. Betul. Pertanyaan dari Ibu Emma, bagaimana untuk orang yang punya gangguan irama jantung dan miom, apakah bisa divaksin Dok? Nah, kalau untuk irama jantung dan miom sampai saat ini itu tidak ada di panduannya ya. Nah, tapi di panduan itu ada keterangan. Kalau ada keluhan-keluhan lain, itu silakan berkonsultasi ketika screening vaksin. Jadi nanti kalian akan dapat panggilannya, nanti kalian akan ditanya punya penyakit apa aja. Nanti karena sebenarnya banyak banget yang nggak tercatat di sana. Jadi itu nanti tergantung keputusan dari dokter-dokter di sana seperti apa. Saya nggak bisa jawab lebih lanjut karena nggak ada di panduannya, mohon maaf. Oke, baik. Makasih. Ini dari Pak Rudi menarik nih, Pak Rudia.
Olimpiade Tokyo kan apa sudah aman dikunjungi tahun ini, Dok? Orang Jepang sudah selesai belum, Dok, divaksin tahun ini, Dok? Gimana nih, Dok, yang di Jepang? Ini isu besar banget di Jepang, benar. Pemerintah Jepang mau memaksa Olimpiade tetap jalan, bahkan udah diatur semuanya. Jadi mereka menargetkan untuk tenaga kesehatan, terus lansia itu selesai dalam bulan Februari sampai Maret. Targetnya kayak gitu. Terus untuk kayak saya yang hitungannya mahasiswa asing, orang asing yang numpang tinggal di Jepang, itu targetnya Mei udah selesai. Jadi mereka benar-benar mau Juni, kan Olimpiade itu Juli, kalau saya nggak salah Juli Agustus ya. Jadi mereka mau itu kalau bisa Juni itu udah nggak ada lagi yang divaksin. Luar biasa Jepang ya. Ini pro kontra nggak nih di sana nih, Dok? Kalau pro kontra, ya pasti. Maksudnya karena kan kayak pemerintah kesannya mau tetap Olimpiade kan. Jadi ada masyarakat yang kayak, ini ngapain sih maksain kayak gini, itu ada. Pola pikir pemerintah sama kita memang nggak sama ya, Dok ya? Betul. Oke, kemudian banyak dari Ibu Asia, banyak yang percaya dengan postingan-postingan seperti mengatasi COVID-19 dengan menghirup uap air panas dengan ditetesi minyak kayu putih. Bagaimana nih, Dok? Oke, jadi ya kalau yang buat menghirup uap air panas sama minyak kayu putih sejauh ini belum terbukti ya untuk COVID ya. Tapi kalau minyak kayu putih silakan kalian pakai, mau kalian hirup uapnya, mau kalian balur-balurin, oles-oles silakan. Tapi jangan beranggapan itu pasti melindungi kalian dari COVID atau itu pasti bikin swab kalian jadi negatif. Jangan berpikir kayak gitu. Jadi nggak ada silver bullet lah istilahnya buat COVID. Jadi jangan beranggapan seperti itu. Nah, gimana cara berantasnya? Sebenarnya setiap kita nemu informasi tersebut, itu biasanya mayoritas udah ada fact checkernya lah gampangnya. Itu ada di media-media mainstream, atau bahkan ada bisa lihat di websitenya Kominfo atau di situsnya BNPB, covid19.go.id. Jadi biasain kalau ngeliat informasi yang pertama dilakukan sebelum share adalah cross check. Itu dulu sih cara strateginya. Cross check untuk terhindar dari hoax ya, Dok ya. Betul. Dari Pak Wawan Setiawan, gimana caranya supaya tidak terpapar COVID? Wah, ini sepertinya sering diedukasi ya supaya tidak terpapar. Bagaimana, Dok? Maksimalnya gimana nih? Walaupun semua diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, Dok ya? Iya, oke. Maksimal kalau buat pencegahan 3M ya, itu mungkin udah bosen juga, 3M. Masker, jaga jarak, cuci tangan. Terus kalau dari makanan itu tadi ya, konsumsi vitamin, suplemen, makan yang bagus kayak buah dan sayur, itu dimaksimalin masalah makanan. Olahraga jangan lupa ya, 2 jam 30 menit selama seminggu. Jangan kurang, lebih silakan. 2 jam 30 menit selama seminggu. 2 kali kali, Dok? Enggak, 2 jam 30 menit selama seminggu. Terserah mau dibagi 5, biasanya strateginya dibagi 5 hari 30 menit. Itu jangan lupa. Itu kebutuhan minimal kita olahraga ya. Jadi jangan mentang-mentang WFH itu lupa buat yang WFH di sini. Terus abis itu, selain itu yang saya sering lihat di Indonesia adalah kita harus lebih concern sama ruangan tertutup. Jadi di beberapa negara itu ruangan tertutup itu kasus yang sangat besar. Contoh di Korea Selatan, dari 1 orang nongkrong di kedai kopi pas di bawah AC, ruang tertutup, yang ketularan 50 orang. Jadi, selalu minimalisir kita di ruang tertutup. Kalau kita di ruang tertutup, buka jendela, buka pintu. Bahkan kalau sudah ekstrim di Jepang, naik kereta yang ngebut itu, jendelanya dibuka. Padahal suhunya -1. Jadi orang dalam kereta kedinginan. Jadi kalau mau take to the extreme kayak gitu. Jadi ruang tertutup harus jadi concern di Indonesia. Kayak gitu sih. Oke, yang ini yang sering dilupakan ya olahraga ya, Dok ya. Pada mager semua di rumah. Oke, Dok, ada pertanyaan juga dari Pak Ibu Masna nih ya. Apakah hanya vaksin COVID yang disimpan di suhu dingin? Mengapa vaksin tersebut harus disimpan di suhu dingin, bukan di suhu normal? Bagaimana dengan vaksin lain seperti polio, hepatitis? Apakah di suhu dingin juga? Ya, sama di suhu dingin juga. Makanya sebenarnya kalau kita pakai Sinovac itu kan disimpan di suhu kulkas biasa. Itu cold chain-nya udah oke. Karena kan cakupan vaksin pemerintah udah oke kalau terkait kayak polio, terus hepatitis B dan lain-lain itu kan udah bagus sebenarnya. Jadi kita cold chain-nya gampang sebenarnya karena kulkasnya udah tersedia banyak. Gitu sih. Jadi balik lagi, kulkas itu penting banget buat transport vaksin. Makanya ntar kalau ada Moderna misalnya -20 atau Pfizer -70 itu PR baru sebenarnya buat Indonesia. Oke, jadi semua vaksin memang harus disimpan di suhu dingin ya, Dok ya? Ya, ada tulisannya kok itu harus disimpan di suhu berapa aja. Mayoritas yang di Indonesia disimpan di suhu kulkas. Oke, baik.
Ini pertanyaan sepertinya tinggal satu lagi yang bisa kita sediakan karena waktu. Ini dari Ibu Febru. Umur saya kan 58, peluang saya dapat vaksin sedikit. Bijaksana nggak ya kalau saya fokus saja jaga imun daripada divaksin harus ngantri-ngantri juga gitu loh, Dok. Gimana, Dok? Oke, jadi gini, setahu saya buat divaksin COVID itu nanti nggak ngantri, Bu. Tapi nanti Ibu dapat SMS yang ngasih tahu kalau Ibu adalah bisa dapat vaksin di tempat A misalnya di jam sekian. Jadi itu tujuannya untuk meminimalisir antrian supaya nggak desek-desekan. Jadi itu akan dapat. Dan berhubung Ibu 58, artinya selama vaksin yang untuk lansia itu belum datang dan nanti nakes udah banyak yang divaksin, Ibu prioritas. Jadi itu akan turun prioritasnya berdasarkan umur. Oh, jadi gitu bukan ya, Dok, disegerakan, tenang aja. Betul. Oh, jadi dari nakes, kemudian petugas publik, kemudian untuk masyarakat umum yang lansia dulu itu dia, Dok, ya? Jadi harus yang usianya bakal turun. Jadi yang usianya makin muda ke bawah. ya makin nanti, iya. Oh, ya. Oke. Baik, segitu dulu ya untuk sesi pertanyaan yang dijawab oleh Dr. Adam karena kali ini. Nah, jangan khawatir yang masih mau tanya silakan di WA ke region masing-masing atau ke chat ini sedang akan di-copy oleh Mbak Jen untuk nanti kita tanyakan ke Dr. Adam ya, Dok ya. Nah, sekarang giliran Dr. Adam yang ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu yang hadiahnya nanti setiap satu pertanyaan kita ambil 3 yang paling benar dan paling cepat untuk menjawab. Silakan, Dok. Apa, Dok, pertanyaannya ini, Dok, yang pertama? Oke. Ini sebutkan 3 negara yang uji coba vaksin Sinovac. Ayo. Bisa jawab satu orang satu juga boleh tuh. tiga negara. Harus tiga-tiganya. Oke. Itu boleh. ada. Iya, 3 harus 3. Yang paling benar berarti paling cepat itu Ibu Meriska ya, Mbak Jen ya? Sebentar, aduh ini Brazil, banyak sekali. Tukir, Amerika enggak ya? Iya. Amerika. Stop dulu ya. Oke. Oke, jawabannya apa, Dok? Apa, Dok, jawabannya? Jawabannya adalah Brazil, Turki, Indonesia. Brazil, Turki, Indonesia. Ini ada Ibu Masna. Oke, Ibu Masna. Kemudian ada yang private ke saya, Ibu Indah, Turki, Brazil, Indonesia. Dan Bapak Rahman. Oke, 3 penjawab tercepat dan terbenar untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Dok. Silakan, Dok. Oke. Pertanyaan kedua agak detail ya. Berapa detailnya efikasi vaksin Sinovac di Indonesia? Harus sampai 1 angka belakang koma, berapa persen? Waduh. Ayo, berapa? Angka koma belakangnya harus sama. Oke, semuanya sudah dijawab. Ada Oke, yang Dok. benar nggak ya? Kita stop dulu jawabannya. Yang benar apa, Dok? Jawabannya, Ya, Dok? oke, kita stop. 65,3%. 65,3%. Banyak ya. 65,3 yang tercepat di sini. Tapi Ibu Meriska udah dapat nih, Mbak Jen. Ini ada yang kirim ke saya, Ibu Reni Juning Dia, 65,3%. Oke. Terus Ibu Meriska Udah dapat Cahyani. tadi yang pertama. Kita Belum. yang lain ya, Bu Meriska. Belum. Bu Meriska belum. Oh, belum ya? Belum, Tadi dia Bu salah jawab Masna. Amerika itu ya. Oke. Iya, Ibu Meriska dan Ibu Asih Sudarsi. Oke. Selamat. Nanti hadiah akan dikirim ke alamat rumah masing-masing. Pertanyaan ketiga, Dr. Adam, silakan. Oke. Ini tadi sempat dibahas juga di awal-awal, yaitu mungkin yang awal-awal bisa menang nih. Jadi ada virus penyebab COVID strain-nya yang rame di Inggris. Depannya huruf B, belakangnya 3 angka. B, angka. Aduh, Berapa angkanya? Jawab ini kayaknya. Udah. Wow. Ayo, mutasi virus di Inggris yang terbaru. Sudah Ya. di stop kali ya? Di stop, apa Ya. jawabannya, Dok? B, ya tadi B, angkanya 117. Oke. Mau jawab B17 juga boleh. Oke. Banyak yang jawab benar, Dok, ternyata ya, pada memperhatikan. Canggih. Ini ada Ibu Eka Mayani yang private ke saya, kemudian ada Ibu Benita dan Ibu Mintarti. Oke, keren.
Oke. Oke. Ada lagi Mbak Jen? Sudah cukup? Sudah cukup ya, sudah 3 pertanyaan, berarti sudah ada 9 pemenang. Nanti kalau mau hadiah lagi ikuti webinar bulan depan ya Bapak Ibu ya. Pasti nanti akan ada hadiah lagi dari penanya narasumber. Oke, baik Dok, ini untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita coba kirimkan ya ke dokter ya. Untuk yang belum terjawab, yang khawatir Bapak Ibu. Sebelum saya tutup dan saya serahkan ke host, saya ingin memberikan sebuah kesimpulan dulu dari diskusi kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi, pandemi memang belum berakhir, tapi setidaknya ada harapan buat kita dengan hadirnya proses vaksinasi di Indonesia. Memang belum sempurna, tetapi kita harus percaya bahwa pemerintah menjamin efektivitas, keamanan, dan kehalalan vaksin-vaksin tersebut dalam menekan perkembangan virus COVID-19 dan menciptakan herd immunity. Nah, mari kita sama-sama tetap harus menjaga protokol kesehatan, terapkan pola hidup sehat, aktivitas yang sehat, dan konsumsi suplemen untuk memaksimalkan daya tahan tubuh. Kita doakan semoga sains bisa mengalahkan COVID-19 suatu hari lagi. Oke, semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Dr. Adam. Saya kembalikan kepada host Mbak Jen. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Baby. Terima kasih juga untuk Dr. Adam untuk pemaparannya sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, sepertinya kita sudah ada di akhir acara. Saya mewakili CNI Indonesia mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Adam Prabata yang sudah meluangkan waktunya. Kemudian juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara CNI National Webinar hari ini. Sampai ketemu lagi di acara CNI National Webinar bulan depan. Tetap jaga kesehatan, tetap menjalani protokol kesehatan ya. Baik, sampai jumpa di bulan depan.